Selamat bergabung guys yang baru datang. Jangan lupa tap-tap layar seperti biasa. Jangan pelit tap-tap layar guys ya. Waalaikumsalam. Bang Ivan Valeri. Halo Bang, halo. Malam banget live-nya. Iya, anak baru tidur ya, saya jadi baru bisa live. Ini kan sekarang live-nya nggak perlu lama-lama guys ya. Hadir, gimana kabar Porto? Aman Bang? Aman dong, kan cuan ya. PSHB cuan, Medco cuan, SCMA cuan guys ya, santai guys ya. Kita santai aja, tahu-tahu cuan aja kan. Makin glowing Bang. Iya, endorsan nih banyak guys ya, jadi capek. Aduh. Gara-gara udah pada jago cuan makanya live-nya malam ya Bang. Iyalah, bukan. Mereka udah paham guys. Caranya gampang, simpel, tinggal entry di bawah. Medco udah TP Bang? Belum. Ya, belum ya. Medco belum TP guys ya. Masih panjang gitu guys Medco itu guys ya. Berubah targetnya guys ya. Supa terbang melayang. Pewan kejemput Bang. Ya, sabar guys ya. Jangan kalau bisa nahan minus seminggu masa plus seminggu nggak bisa nahan guys. PPR udah TP Bang? Belum ya, targetnya masih tinggi. Wah, ikutlah kalau belum. Jangan diikut guys, nanti minus, habis itu saya ditanya lagi. Saya nggak suka kayak gitu ya. Ya, pasti sesuai sama trading plan aja. Semoga sehat selalu Bang, edukasinya Bang. Iya. Malam ini saya cuma satu sesi ya. Habis itu udah guys ya, satu sesi aja ya. Karena nggak bisa lama-lama guys ya. Soalnya dari awal Desember Bang hold-nya. Iyalah, kan masa nge-hold 1 bulan udah TP, 1 bulan lagi lah, udah perlu 3 bulan lagi guys, jadi maksimal guys, jadi portonya tumbuh guys ya. Bahas PPR mau diapa lagi guys ya, nggak ada yang dibahas dari PPR itu, kalau udah cuan take profit ya. Agenda live malam ini Bang, satu sesi ya, malam ini satu sesi dari awal sampai entry lagi, nanti kita bahas saham gitu. Itu aja, cuman 2 itu aja malam ini sesinya, nggak ada yang lain. Karena saya yakin nggak ada nyangkut ya, karena nggak mungkin nyangkut ya kan. Pewon naik Bang. Nah, berisik. Udah nggak usah nanya bahas-bahas pewon guys. Males saya guys. Kemarin kalian berisik ya. Udah cuan udah diam aja. Bahas AKBK ACC apa Bang? Ayo Bang, tunggulah ya. Nanti baru mulai ini dan nanya lagi. Bang, ini baru mulai. IHSG bisa tiba-tiba crash nggak Bang? Sangat bisa guys ya, sangat bisa. Jadi jangan berpikir dunia itu baik-baik aja guys. Enggak ya. Bisa saja ya. Semua itu mungkin terjadi. Bang, trik abang kan screening top broker kan seminggu lalu. Nah, bisa nggak 2 minggu lalu kita pakai? Bisa. Sebulan yang lalu aja bisa. Masa cuma seminggu nggak bisa? Sebulan yang lalu, setahun yang lalu aja bisa guys ya. Itu kan cara yang saya pakai. Kalian tinggal sesuaikan, kembangkan. Kalian tuh biasanya pakai yang berapa enaknya gitu. Ya jangan dirubah-rubah, hari ini screening pakai seminggu, besok pakai sehari. Cocok-cocokan guys ya. Ya, karena kadang orang tuh nggak kuat ngehold biasanya guys ya. Nggak kuat ngehold. Sehari pengennya besok cuan ya, nggak bisa lah ya. Mimpi aja kalian ya. Kebanyakan mimpi kalian. Tidurnya kurang lama itu. Ini saya lagi mantau bot saya guys ya. Cuan apa enggak. Bentar lagi ya, 22.30 kita satu sesi guys. Saya nggak mau lama-lama guys. Sekarang live-nya sebentar aja. Ngantuk. Trump pengaruhkah ke saham Indo? Ngaruh lah ya. Itu Medco energinya terbang ya. Saham-saham energi pasti ngaruh lah ya. Saham-saham energi itu bakal ini guys ya, terjadi sesuatu yang mungkin kalian nggak bisa duga gitu ya. Karena itu kan sesuatu yang tidak terduga kan. Nah, berarti nanti akan ada terjadi sesuatu yang tidak terduga. Yaitu namanya geopolitik. Nah, kalau kalian kalau sudah belajar geopolitik itu nanti ilmunya lebih ke makro mikroekonomi. Terus nanti makro mikroekonomi ini yang kena tuh di mana sentimennya gitu. Nah, biasanya saat kejadian kan kita malam gitu kan, besok baru ada efek. Nah, itu biasanya. Itu belajarnya gimana ya?
belajarnya itu terkait geopolitik ya, geopolitik, sentimen pasar, kenaikan harga komoditi, nah supply demand. Nah, di situ nanti belajarnya guys ya. Banyaknya di situ nanti. Kalau kalian sudah inilah ya, udah mulai tinggi lagi gitu. Nah, nentuin target TP gimana metodenya bang? Nggak perlu pakai metode bang. Target TP itu nggak ada pakai metode ya. Nggak ada pakai metode khusus, nggak ada pakai metode harus gimana. Nah, nggak ada. Karena target TP itu tergantung tingkat keserakahan masing-masing. Jadi nggak bisa pakai metode apapun ya. Kalau metode entry mungkin bisa disesuaikan sama beberapa orang, bisa cocok pakai ini dan sebagainya. Tapi kalau untuk take profit tuh nggak ada metodenya ya. Karena kadang dia dilihat 10% aja udah gatel tangannya pengen TP. Ya nggak bisa juga gitu kan. Jadinya nggak sesuai rulesnya lagi kan. Ya udah sesuaikan aja dengan kemauan kalian. Karena masa take profit aja pakai diajarin kan nggak masuk akal guys. MBMA kemarin masuk di average 560, sekarang udah profit 18%. Kira-kira bisa tembus average 1000 nggak? Tidak tahu ya, saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu. Kalau sudah cuan take profit aja. Saya malas ngasih taunya gitu karena kalian profit nanya, minus nanya. Jadi gimana ya? Agak aneh gitu ya. Ya. MBMA kemarin berisiknya, "Bang, MBMA nih Bang, gimana MBMA Bang?" Aduh, malas guys ya. Giliran udah cuan kayak gini tengok. Nah, diam aja udah, tentuin target take profit sendiri gitu. Waktu kemarin Bang nggak naik-naik Bang, nggak naik-naik Bang. Ah, bacot kalian itu. Tadi bilang kuncinya sabar. Kalau pakai metode saya, kuncinya cuma sabar ya. Ini kemarin MBMA berisiknya setengah mati, mau kayak bumi terbelah aja. Giliran udah cuan, diam aja sudah. Minus diam, cuan juga diam. Jadi kalian tuh kelihatan elegan gitu. Ya. Kelihatan elegannya. Ini enggak, minus berisik, TP pun nanya juga. Udah nggak tahu tuh, nggak punya trading plan berarti orang kayak gitu tuh. Ya. Jangan biasain guys ya, kayak gitu tuh jangan dibiasain. Bang, info saham yang modalnya 250k dong. Banyak ya. Modal 250k banyak ya. Saham 250k apa aja guys ya. Berapa lot tuh? Tergantung harga sahamnya ya. Ya. Tolong yang sudah nonton live saya itu biasakan punya trading plan ya. Kan saya bilang punya trading plan, kalau masuk tahu take profit di mana, kalau minus tahu entry kedua di mana, entry ketiga di mana, entry keempat gimana. Jadi nggak berisik ya. Ya, kira-kira gitu guys ya. Wah, ingat kali saya itu. Nanti pewon tuh, mana yang berisik pewon? Sini. Kalian nggak percaya kalian tuh. Orang udah dibilang kalau swing itu ya sabar, ya, bukan bisa sehari. Ya, kalau kamu masih jiwanya scalping, jangan ke sini, out sana cari live yang lain. Ya, yang ngejarin scalping dari screening sampai entry, ya, cari yang live-nya kayak gitu, ya. Ya, jangan otaknya scalping datang ke orang yang ngajarin sharing swing, nggak nyambung lah. Yang ada kita adu-adu bacot nanti ya. Nah, kalau saya orangnya santai guys, saya nggak, ya tadi dikasih tahu kawan saya udah cuan nih, ini ya udah saya santai aja, saya nggak harus buka pagi-pagi, saya nggak perlu bukanya udah sore baru saya buka ya, kayak gitu aja guys ya, santai aja, bentar lagi pewon, CTRA lagi gitu kan. Saya nggak baca bid offer bang ya, karena bid offer itu bisa dimanipulasi. Yang nggak bisa dimanipulasi itu transaksi yang sudah terjadi guys ya. Yang bid offer itu bisa dimanipulasi, dibikin tebel, dibikin tipis, tapi broker summary nggak bisa dimanipulasi. Karena apa? Transaksinya sudah terjadi, otomatis nggak bisa dihapus ya, kira-kira gitu ya. Itu bedanya guys ya, kenapa saya pakai broker summary sama saya tidak pakai bid offer ya. Itu tadi. Aku bang kena sentil tanya pewon sama abang, akhirnya aku hold, alhamdulillah naik. Kalau udah naik diam, nanti kawannya ngikut buy ya. Habis itu dia nyangkut, kamu pening sendiri nanti ditanya-tanyain. Bang, bahas bumi, apa yang mau dibahas dari bumi itu ya? Bang, misal market cap cuma di angka 5-9T, masih di bawah 10T, gimana? Diambil nggak? Kalau kamu masih pemula, Bang VX Hal, jangan ya. Saya berkali-kali bilang kalau masih nanya kayak gitu, berarti bukan tempat abang di market cap 1-10. Abang harus cari market cap yang lebih besar dari itu, 10T ke atas. Karena apa? Abang masih bertanya kayak gitu, berarti abang belum bisa. Takutnya nanti abang kena volatile yang terlalu tidak stabil, ketemu sahamnya panik ya. Bang, saham Adaro di 2026 3.300 ya. Kayak mana abang bisa nentuin? Ya tahu lah, saya pakai tools ya. Saya pakai tools. Saya ada tools sendiri di bio tuh ya.
Saya pakai dashboard saham soalnya, jadi saya tahu. Bisa lihat, tinggal entry-in aja. Nyari screening malam ini kagak ada yang koreksi bang. Iya makanya sebenarnya malas mau live ya, karena nggak ada crash, nggak ada koreksi ya. Udah nggak seru lagi Wes. Saya butuhnya yang merah-merah. Ya udahlah, tinggal nunggu cuan aja lah. Nggak ada guys, sebenarnya nggak ada yang menarik guys mau dibahas kalau nggak merah. Saya tuh sukanya merah, kenapa? Bang nyangkut. Kalau sekarang kan nggak enak, udah terbang semua. Batu nih semua. Bang, MBMA masih aman? Ya enggak lah, kamu logika aja, udah terbang kayak gini aman dari mananya? Harusnya kan dari kemarin 5.30 entry, ini enggak 5.30 enggak naik-naik lah, berisik lah. Udah telat guys ya, jangan biasakan, udah naik baru nyari gitu, nggak bisa ya. Nggak cocok kalau swing tuh kayak gitu, nggak bisa ya. Kamu tuh bukan mental swing berarti ya, kamu tuh mental yang sehari kaya, jadi nggak bisa kan, nggak akan bisa swing kamu tuh. Nah, saya bilang hold, tahan dari bawah, kalau turun tambah. Nah yang nyesal tuh siapa yang nggak nambah-nambah, entry keduanya nggak masuk. Nah, sekarang MBMA nya udah berapa persen tuh 14% bos. Nggak senyum-senyum, lebih 20% malah itu ya. Nah udah, yang beruntung ya itu tadi ya. SMDR, makanya bang gimana ini bang, kalau nggak ada yang di screening ya sudah lah. Kalau nggak ada yang di screening, nggak masuk ya sudah ya. Besok gak usah trading ya. Jangan jadi orang sindrom trading guys ya. Sindrom betul. MTEK udah telat tuh ya. MTEK tuh 10.80 kalau kalian mau entry. Kalian udah telat sebenarnya dari kemarin entrynya. Dia udah mau terbang tuh, telat tuh. Ya, saya ingatin aja, tapi kalau berani sih nggak, terserah kalian. Ya. Nanti saya share cuan MTEK. Bang, cara abang cari Samsung trade gimana? Iya ini nanti 20-30 saya pakai satu sesi ya. Satu sesi saya pakai untuk saya kasih tahu sama kamu gimana cara saya dari screening sampai entry. Yang hold CPRO gimana tuh pada nyungsep, rasain ya. Sudah dibilang take profit, nggak percaya sudah, biarin aja mereka. Ya, biarin aja. Orang-orang yang nggak mau take profit tuh yang sok-sok ngehold tuh nggak bisa guys ya. Itu orang-orang sok-sok ngehold tuh repot. Bang, kenapa abang saranin follow broker yang transaksinya di bawah 10 triliun? Bukan 10 triliun, di bawah 5 miliar ya. Saya saranin karena saya pakai itu. Saya nggak pernah, jarang coba atau jarang try and error di bawah 20 miliar ya. Kalau saya nggak pernah coba terus saya kasih tahu kamu, itu namanya saya bukan sharing. Saya nyesatin orang. Kita tuh kalau mau sharing sesuatu, kita harus coba dulu. Kita harus try dulu. Saya kan metode ini saya pakai kurang lebih 3 tahun lebih. Try and errornya 6 bulan. Baru saya berani nih. Sebenarnya saya nggak mau ngasih ya, tapi ya berani saya ini. Kenapa? Di bursa itu udah 20 juta orang investornya, banyak pemula ya. Jadi kalau kalian mau sharing ke orang, minimal try and error sudah kalian lakukan. Berapa lama bang? Kalau kalian scalping ya minimal try and error sudah dilakukan 2 bulan atau 3 bulan ya, dengan metode yang itu terus ya, racik terus sampai oke. Win rate-nya juga gede ya, kalaupun win rate-nya kecil tapi profitnya besar gitu loh ya. Jadi baru kalian sharing ke orang ya. Jadi nggak asal cuap-cuap ngomong doang, enggak ya, itu namanya nyesatin orang, itu namanya berbahaya ya. Kira-kira gitu. Aku trial sebulan cuan bang. Ya udah berarti kamu udah bisa tuh ngasih tahu orang lain. Ya. Nggak pakai indikator ya? Enggak, saya kan technical, saya cuma support resisten ya. Berarti nggak ada pakai EMA, nggak ada pakai RSI, volume, nggak pakai apalagi Fibonacci ya. Jadi nggak usah diadu-adu dengan yang lain, nggak usah ya. Ya, jadi orang lain mungkin dia teknikalnya bagus ya. Saya juga paham kok, cuma saya udah nggak pakai lagi itu ya. Saya nggak pakai lagi ya karena saya swing kan. Jadi saya nggak nengok harga harian. Saya nggak tengok harga harian, saya tengok harga ke depan. Biasa abang swing trade jam berapa? Swing trade jam berapa? Nggak pakai jam lah, ya jam pasar buka bang. Bang gimana cara baca order book? Order book. Cara baca order book? Nah, saya nggak pakai, jadi gimana juga mau jelasinnya. Ya dibaca aja nanti ya, nanti saya tunjukin sedikit. Bang, cara melihat saham mau uptrend gimana? Gimana guys ya?
saham mau uptrend dan tidak tuh nggak pernah ada yang tahu sebenarnya guys ya. Setelah terjadi uptrend baru teman-teman teknikal tuh bilang ini sekarang uptrend, ini sekarang downtrend, ini sideways. Kalau saya yang swing mau downtrend support saya ambil. Sideways lama saya ambil. Karena apa? Saya trading, trendnya swing. Berarti kalau swing saya harus ambil di bawah, ambil di area support. Supaya ketika dia ke resisten saya sudah cuan. Ya kayak gitu guys, beda banget sama orang yang scalping. Ya kalau orang scalping beda lagi. Ya nggak bisa disama-samain ya. Nggak ada yang tahu guys mau ini uptrend downtrend. Orang tuh MTech downtrend juga diambil juga tuh sama asing ya, nggak ada urusan ya. Downtrend bagi saya tuh downtrend uptrend dan apa tuh aduh apa ya, kalau dibilang udah habis lah, udah tamat di saya tuh, udah game over. Yang saya butuh cuma support resisten ya, sama broker masuk selesai ya, sesimpel itu. Broker masuk screening saya entry ya. Nah yang penting di support. Kalau broker masuk di apa namanya di resisten nggak mau juga saya pokoknya carinya support ya. Saya beli harga murah jual di harga atas ya, simpel itu. Ya kalau nanti arah support gimana bang, nanti saya tunjukin ya yang mana support yang mana resisten, saya tunjukin ya. Kalian tuh berpikir support resisten tuh baku, enggak guys. Kalian bilang itu support, orang juga nggak akan nyalahin ya, nggak ada salah. Yang penting yang jelas atas, jangan kalian bilang support, resisten, harga tertinggi resisten, harga terendah tuh support, dah selesai gitu juga bisa ya. Jangan pula harga di atas kalian bilang ini ya. Yang salah tuh kalau harga resisten kalian bilang support, yang support kalian bilang resisten tuh baru salah. MTech target berapa? Ya, paling 1.300 lewat lah, 1.400, 6.600 lah. Kalau order book buat swing penting nggak bang? Enggak ya, bagi saya nggak penting. Tapi ada orang mungkin penting gitu ya. Bagi orang mungkin penting, bagi saya enggak. Ya bagi saya enggak. Kayak 1 menit lagi kita putar layar. Saya mau fokus satu sesi aja. Saya lapar mau makan. Support apa pasti naik bang? Support apa pasti naik bang? Enggak lah ya. Ayolah guys, tolonglah mindsetnya. Kalau dibilang udah di support itu bukan berarti besok langsung naik. Kalau dibilang itu resisten break itu bukan berarti besok langsung naik. Enggak kayak gitu konsepnya, ini pasar guys ya, ini pasar. Tolong ya. Jangan ketika dibilang PBV di bawah 1 berarti besok naik. Enggak, jangan kayak gitu konsepnya nih. Otaknya nih tolong dibenerin guys ya. Jangan sikit-sikit kalau di PBV di bawah 1 berarti besok naik bang. Enggak lah ya. Enggak kayak gitu ya. Tolong dong. Kalau yang kayak gitu salah tempat lah ya. Malas ngeedukasinya gitu ya. Kenapa otaknya cuma satu indikator besok naik, satu indikator besok naik, nggak bisa lah ya, salah banget tuh ya. Oke ya, ganti layar lo. Bang tentuin TP gimana ya ampun, kalau nggak bisa nentuin TP nggak usah trading dulu ya, nontonin orang aja cuan. TP kok bingung guys, target TP jauh dilihat dari apa, banyak lah. Itu astaga, target TP itu nggak perlu diajarin bang ya. TP tuh nggak ada metodenya ya. TP itu kalau udah kira-kira cuan menurut abang cukup, take profit, cari saham lain lagi yang di bawah, sesimpel itu dagang ya. Kalau hari ini harga bawang mahal jual, besok harga bawang murah dibeli, nanti pas mahal jual gitu guys ya. Siapa yang harganya murah kita beli ya, kayak gitu namanya trade. Nah udah jelas-jelas kamu trade. Cara abang masih lihat jenis usaha nggak bang? Masih lah ya, kasih nggak saham rokok, nggak saham bir, enggak. Saham bank juga enggak ya. Dah cuman itu aja yang tidak tuh. Jual beli di tangan sendiri ya bang? Iyalah, bukan di tangan di tangan siapa lagi kalau bukan di tangan sendiri. Ya jual beli di tangan sendiri, kalau minus ya diam-diam, kalau cuan diam-diam, jadi nggak diincar orang pajak kamu. Sekarang broker asal kuat menguasai bang. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, beli hijau jual merah bang, nah itu penyakit tuh. Beli hijau jual merah. Masuk MBMA mas, udah nggak oke. Dari mana oke-nya? Kamu tuh masuk tuh di sini dari kemarin, udah disepil dari 2 minggu yang lalu, sebulan yang lalu malah nih. Ya tengok di tanggal berapa nih? Tuh 16 Desember tuh, ya. Tuh yang berisik dari tanggal 16 Desember udah cuan dia, ya. Kalau sekarang kamu udah telat lah. Masa kamu kejar orang udah naik? Ada-ada aja.
Suka kali udah naik baru sibuk, dari kemarin nggak mau sibuk. Kamu tengok udah kayak gini, masa kamu baru mau masuk, aman nggak, ya nggak aman lah, dari mana ceritanya aman, ya. Bang, coba screening pakai broker CC, sekali-sekali jangan asing, Bang. Saya lagi try and error CC ya, try and error. Saya ada beberapa saham lagi saya coba di CC guys ya, tapi belum saya bisa saya sharing hasilnya gimana, karena itu masih try and error. Saya nggak suka kalau belum saya ini, nggak mau saya share dulu. Bang, kalau lagi jelasin sampai kelar dulu Bang, jangan ke-trigger komen. Komennya bikin emosi. Oke, saya izin matikan komentar. Nanti baru saya jawabin pertanyaan kalian. Oke teman-teman, seperti biasa saya hanya satu sesi ini, karena ini nanti akan saya upload di YouTube, jadi saya sampaikan di sini, nanti saya upload di YouTube gitu. Jadi tetap ada teman-teman yang di YouTube soalnya nonton gitu kan. Nah, di YouTube juga alhamdulillah sudah 1000 subscriber. Nanti yang 1000 itu nanti akan saya undi siapa yang berhak dapat buku gratis dari saya ya, buku investasi saham untuk pemula dan mindset dari Warren Buffett ya. Nanti saya akan ini, siapa yang ini, nanti akan bisa bikin videonya siapa yang menang ya, yang rezekinya dan hoki itu harus hoki ya, nggak bisa. Oke teman-teman, seperti biasa kita fokus ke cara saya trading swing ya, trading plan swing. Nah, buat teman-teman mungkin ada 450 orang ini yang sudah lama, silakan out gitu ya, keluar saja karena sudah ini aja materinya, nggak akan pernah berubah, nggak akan pernah bergeser gitu ya, sampai nanti modelnya berubah lagi gitu, paling gitu aja ya. Kalau yang baru-baru silakan mungkin baru bikin sekuritas, baru tahu itu saham apa, yang mungkin bisa dipelajari dulu metodenya sebelum main entry saja gitu ya, jangan langsung buy, tapi cari dulu metode yang cocok sama kalian ya. Mungkin ini bermanfaat, kalau dikira bermanfaat dicoba dengan entry kecil gitu ya. Nah teman-teman, di depan teman-teman ini adalah cara yang saya pakai untuk menganalisa suatu saham sampai saya bisa entry ya. Biasanya semua orang yang sudah mungkin bisa dikatakan expert di saham itu mereka punya trading plan ya. Kalau mereka nggak punya trading plan, mereka nggak akan masuk untuk melakukan suatu trade ya. Nah, trading plan itu apa Bang? Trading plan adalah cara kita untuk trading ya. Nah, yang saya pakai ini yang pakai adalah swing ya. Kenapa Bang pakai swing? Karena saya pekerja, saya punya pekerjaan tetap, jadi saya nggak bisa scalping, dan saya sudah tidak scalping kurang lebih 6 sampai 7 tahun yang lalu gitu ya. Jadi saya nggak scalping lagi, udah capek, nggak cocok sama pekerjaan saya sekarang gitu ya. Mungkin kalau kalian full time trader mungkin bisa pakai itu gitu ya. Tapi karena saya swing sambil value investing. Jadi keuntungan dari swing saya geser ke value investing untuk dividen jangka panjang. Jadi ketika trading swing saya tersangkut atau terhot lama, saya tetap dapat dividen dari saham-saham yang saya cuankan di keuntungan swing yang saya geser ke sana. Oke ya, swing itu metode apa Bang? Swing itu menurut saya metode yang menunggu momentum gasnya. Jadi triknya seperti ini kalau yang saya maksud ya. Nah, biasanya kita akan beli saham di sini ya. Atau kita beli misalnya seperti ini ya. Nah, contoh nih. Ini kan gambarnya mirip ya. Tuh kan, turun, entry di bawah. Nah, sama. Turun, kita entry di bawah, jual di atas ya. Jangan pernah beli di sini kalau mau swing ya, jangan beli di atas ya. Belinya selalu di support ya, di support ya, selalu kayak gitu kalau kalian swing, karena kalian trade pedagang. Nggak ada orang pedagang beli di atas jual di atas lagi, nggak ada. Yang namanya pedagang beli murah jual mahal ya. Selama masih punya pemikiran selain itu, berarti dia tidak bisa berdagang. Kalau orang nggak bisa berdagang, jangan masuk ke pasar ya, minimal kamu jadi pembeli aja ya. Kalau nggak bisa jadi pedagang, jangan trade ya. Pedagang itu beli murah jual mahal ya, kayak kira-kira gitu. Nah, itu metode swingnya. Nah, dalam metode yang saya gunakan ada 7 poin yang saya gunakan ya. Yang pertama itu adalah screening. Nah, screening yang saya lakukan adalah menggunakan follow broker. Ya, broker yang saya gunakan itu broker asing ya, broker asing yang umumnya asing gunakan gitu. Nah, kenapa saya pakai itu? Karena yang menurut saya uangnya banyak dan mereka tuh lebih stabil dalam mengumpulkan barang gitu, nggak cepet hari ini dibeli besok jual, mereka lebih sabar gitu ya. Nah, selanjutnya ketika sudah screening, tujuan screening tuh saya kasih tahu sedikit ya. Screening itu dilakukan untuk memperkecil atau menyaring saham-saham yang kira-kira punya potensi untuk besok hari gitu ya, kalau kita mau trading besok.
Nah, selanjutnya ketika itu kita dapat hasil screening, kita pilih sahamnya tuh, misalnya dapat 20 saham, kita akan pilih sahamnya. Cek satu-satu ya, kita cek satu-satu sahamnya. Nah, ketika kita mengecek itu apa aja yang dilihat, Bang? Yang pertama adalah analisa fundamental. Yang keempat, kita cek technical analysisnya ya, untuk melihat support resisten. Ingat, saya pakai technical analysis hanya untuk melihat support resisten. Saya tidak pakai EMA, tidak pakai Fibo, tidak pakai RSI, volume, foreign flow, dan tetek bengek lainnya ya. Saya tidak pakai indikator-indikator itu, saya hanya butuh support resisten. Selesai ya. Jadi yang mau nanya itu silakan belajarnya scalping saja ya. Oke, selanjutnya setelah saya temukan support atau resisten atau harga sudah disupport, itu saya akan cek broker summary ya. Nah, di broker summary apakah harga sekarang, harga yang ini lebih murah dari broker atau enggak. Kalau harga ini lebih murah dari broker, saya cuma pertimbangkan untuk entry ya, kira-kira gitu. Baru saya entry. Oke ya. Untuk target take profit itu saya awalnya kan kemarin saya pakai 5% ya untuk awal. Nah, karena ini udah banyak yang nonton saya, jadi saya nomor 8 tentukan target take profit bebas ya. Jadi jangan tanya TP gimana sama saya. Sudah saya bilang bebas. Suka-suka kalian. Take profit tuh suka-suka kalian. Mau 5% kalian take profit, ambil. Mau 2% ambil. Mau 10% ambil ya. Jadi nggak ada lagi nanya-nanya take profit ya. Kalau masih nanya take profit nggak usah trading. Oke ya, paham? Kira-kira gitu. Masa take profit masih nanya. Nah, yang pertama kita fokus ke poin yang pertama, kita screening. Gimana sih cara saya screening? Nah, teman-teman perhatikan ya. Cara saya screening itu simple gitu ya, simple saja. Nah, karena saya follow broker, maka saya gunakan fitur yang ada di aplikasi yang saya gunakan. Nah, aplikasi yang saya gunakan sudah membantu saya untuk memakai fitur itu. Nah, sebenarnya ada sih di sini screening. Ya, nih screening ada ya. Tapi saya nggak pakai lagi ini ya. Tuh, saya nggak pakai lagi ya. Oke, saya nggak pakai lagi. Saya pakai langsung aja dari top broker. Saya mundurkan seminggu ke belakang ini ya. Ini saya mundurkan seminggu ya. Ini contoh aja. Contoh saya mundurkan seminggu ke belakang. Saya pilih broker yang saya follow. Nah, saran saya untuk teman-teman itu follow lah asing gitu ya nih. Broker asing ada banyak nih. Dari ini sampai ke bawah nih ya, ada banyak. Kalian tinggal follow cocok yang mana, kalian cocok sama polanya, kalian sesuaikan lah gitu ya. Lakukan try and error dengan kalian sendiri gitu ya. Nggak harus sama dengan saya, nggak harus persis dengan saya ya. Silakan bebas. Nah, karena saya biasanya follow-nya ini ya, saya akan terus sharing tentang dia gitu ya, gimana cara follow-nya dia gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang hijau ini, yang teman-teman lihat hijau ini adalah saham-saham yang dibeli selama seminggu ke belakang oleh broker ini. Gitu ya cara bacanya, jangan sampai salah lagi ya. Nah, ini wajib hidup ya. Jangan sampai mati gini. Kalau mati nanti ada bumi di kiri, ada bumi di kanan. Ya, ada nih bumi ada kan di merah. Nah, ada bumi juga, makanya dihidupkan ya. Jadi di broker ini buat beli atau jual, kira-kira gitu. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini ada buy valuation. Nah, disinilah yang saya fokuskan ya. Saya fokus valuasinya, bukan lotnya, bukan buy average-nya. Saya fokus di buy valuation ya. Jadi teman-teman gak usah lagi nanya, Bang, kalau AK jualan gak usah urusin yang ini ya. Kita fokus mau entry, bukan mau jualan. Kita belum punya barang, kita punya entry dulu ya. Kecuali kita sudah punya barang. Kalau kita sudah punya barang, nggak apa-apa kita mau jualan. Tapi kalau kita belum punya barang, kita jangan fokusin di sini. Fokusnya di sini, ya. Namanya screening, oke? Kira-kira gitu, ya. Jadi yang masih nanya-nanya, Bang, kalau akad jualan, fokusmu beli. Kamu belum punya barang, ya kamu beli dulu. Ya, punya barang. Kamu kan berdagang, oke? Kira-kira gitu. Nah, selanjutnya, Bang, valuasi berapa yang Abang pakai? Saya pakai valuasi yang masih di bawah 5. Oke ya, di bawah 5 sampai 1 nih. Nah, inilah saham-saham yang akan saya screening setiap malamnya kalau saya mau trading besok hari. Nah, sampai sini. Tuh, ya dari PPRE, MAPI, CMR. Nah, ini berarti masuk dalam screening saya. Screening saya kenapa? Karena masuk di screeningnya AK. Oke ya, kira-kira gitu. Oke ya, ini saham-saham yang kenapa Bang cari 5 sampai 5 miliar sampai 1 miliar? Supaya saya mengikutinya dari bawah, dari dia masih nyicil sedikit-sedikit. Ya, habis itu saya tinggal tunggu saja. Kalau dia turun, saya average down. Kalau dia naik, saya sudah cuan. Oke, sesimpel itu. Ya, metode saya sesimpel itu. Tidak mau ribet-ribet. Ya, oke. Nah, inilah saham-saham yang akan kita cek nanti. Nah, dari 5 miliar ya, 5 mana 5? Wah, banyak nih guys ya. Ini sahamnya menarik guys. Nah, oke. Nah, selanjutnya apa Bang? Ketika kita sudah udah jumpa ini nih, udah jumpa saham-saham yang akan di screening. Nah, ini kan udah jumpa nih. Nah, kita lanjut ke poin yang kedua.
Nah, kita lakukan pilih sahamnya. Nah, kalian pilihlah sahamnya mana. Kalau kalian sudah hafal fundamentalnya, kalian masukkan di watchlist supaya nggak ulang-ulang. Jadi kalau sahamnya ketika bagus, ya udah tinggal cek lagi aja dia ya. Kira-kira gitu. Nah, di sini saya contohkan misalnya saham apa ya? Yang saya sudah hafal. Nah, inilah Jasa Marga aja. Oke. Nah, saham Jasa Marga. Oke ya. Nah, kita contohkan dia. Ini contoh ya, ingat jangan trigger lagi nanti beli ini habis itu nyangkut nanya saya malas yang kayak gitu. Biasanya kalau kalian udah dibilang ini contoh ya jangan dijadikan untuk beli ya. Nah, ketika sudah ini kita lakukan analisa fundamental. Udah pilih sahamnya nih kan, udah pilih poin 2, baru kita analisa fundamental ya. Di analisa fundamental apa aja sih Bang yang harus kita perhatikan? Yang pertama, perhatikan market cap-nya ya. Untuk teman-teman yang baru, pemula dan sebagainya, yang baru banget di saham, itu cari market cap yang di atas 10 triliun ya. Ini menurut saya sendiri ya. Kalau saya menganggapnya 1 sampai 10 triliun itu small cap bagi saya. Ya mungkin ada orang lain bilang 5T itu udah besar Bang, ya udah serah dia lah, ya nggak ada urusan sama saya itu. 10 sampai 50T itu bagi saya mid cap ya, biar gampang saya memilah sahamnya. 50 ke atas bagi saya sudah big cap ya. Teman-teman yang pemula saya sarankan jangan trading di area 1 sampai 10 ya. Kenapa begitu Bang? Karena kamu nanti tidak siap dengan volatilitas harganya. Karena umumnya saham-saham yang di range itu di 10T ke bawah itu masih bagi saya saham gorengan bagi saya ya. Abang ini terlalu ini ya bagi saya. Jadi kamu nggak perlu adu-aduan ini bagi saya udah gitu ya. Makanya saya yang nonton saya cari aman dulu ya supaya mereka aman ya, bukan mereka tidak aman, fokusnya mereka aman supaya mereka nggak trauma di bursa. Nanti mereka trauma tuh saham dibilang judi lah ini dan sebagainya, padahal merekanya nggak mau cari tempat yang aman, padahal bisa aman di 10 sampai 50 T. Kadang 10 sampai 50 ini aja masih belum aman ya, kira-kira gitu. Oke ya teman-teman, paham ya. Nah, selanjutnya apa Bang yang dilihat dari fundamental juga? Nah, untuk fundamental di bagian valuasi saya hanya pakai 4 indikator ya, 4 indikator. Yang pertama saya pakai PER, PBV, PCF dan EV to EBITDA ya. Untuk PER saya pakai rasio di bawah 10 itu menurut saya sudah murah. Sahamnya berarti harga sahamnya murah ya. PBV di bawah 1 itu semuanya sama. Di bawah 1 itu murah, di atas 1 mahal ya. Nah, biasanya di atas 3 masih oke gitu ya, di atas 1 sampai 3 masih oke, tapi ya karena rasionya ini umum ya, satu di bawah 1 murah, di atas 1 mahal. Terus PCF ya, PCF price to cash flow itu di bawah 10 saya pakai ya. Untuk ininya berapa Bang? 5 sampai 20 setahu saya, 5 sampai 20 itu masih aman sebenarnya, masih bagus-bagus saja. EV to EBITDA juga gitu, 5 sampai 20 tuh masih bagus-bagus aja. Saya pakai di bawah 10 semua. Jadi saya gampang gitu ya, karena saya sharing kan nanti kalian biar gampang hafalnya. Tujuannya itu ya. Tujuannya itu supaya teman-teman kalau nonton live saya tuh tahu oh hafalnya gampang ya. Nanti kalau saya sini bikin 20, sini 10, sini 15, teman-teman ngapalnya susah ya. Oke, makasih Kak NBA ya. Nah, teman-teman ngapalnya susah. Oke. Selanjutnya apa Bang? Perhatikan free float ya. Free float ini apa? Free float ini adalah saham yang beredar di masyarakat. Semakin banyak beredar di masyarakat, itu kecenderungannya sulit harga di naik gitu. Kalau bisa pengendali lebih banyak daripada masyarakat ya. Makanya saya bilang kalau yang sahamnya sudah 50% ke atas, kalian punya barang atau sudah cuan out, segera keluar ya. Hati-hati ya. Kayak kemarin saya di bull ketika sudah 62% saya out. Ya makanya saya cuma cuan di bull 55, saya nggak berani lanjut. Kenapa? Sesuai rule saya 50% saya hindari dulu keluar, takutnya nanti minus atau jatuh harganya. Oke. Cari yang aman-aman saja. Oke ya. Untuk pemula cari yang aman-aman saja. Berkali-kali saya bilang cari yang aman-aman saja ya. Ini bukan soal cacing-cacing naga-naga. Uangmu sayangi, uangmu cintai, kamu capek cari duit. Oke. Kecuali duitmu banyak ya jangan ke sini gitu. Nggak perlu ini gitu, tebak-tebak aja. Ya. Oke, kira-kira gitu. Nah, sekarang kita masuk ke fundamental ya. Gimana cara bacanya? Oke, saya akan tunjukkan sama kalian sesimpel-simpel mungkin. Nah, tadi kita sudah fokus nih. Bang, tadi kita udah pelajari market cap. Nah, saat ini market cap Jasa Marga JSMR itu berada di 24 triliun. Nah, ini berarti dia berada di saham middle cap menurut saya ya. Free floatnya juga aman Bang, di bawah 30%. Oke, berarti aman ya secara market cap dan free float aman untuk kita trading di sini. Apalagi yang pemula. Oke ya, kira-kira gitu
ya, atau apalagi yang suka swing ya, ya. Selanjutnya PE rasio. Nah, PE rasio ini apa, Bang? PE rasio ini untuk melihat harga suatu saham itu murah atau mahal, ya. Nah, di sini PE rasio dikatakan 6,21 ya. Cara bacanya gimana, Bang? Cara baca gini. Kalau teman-teman investasi di sini 10 juta, teman-teman butuh waktu 6,21 tahun untuk balik modal. Ya, berarti 6,2 tahun atau 6 tahun untuk balik modal. Ya, kira-kira gitu. Ya, cara baca PI. Ada juga cara lain. Contoh, Jasa Marga ini kan ada pendapatan nih, ya, 3 triliun. Nah, setiap Rp1 yang dihasilkan oleh Jasa Marga, teman-teman cukup bayar Rp6. Makanya semakin kecil saya bilang dari 10 semakin bagus. Semakin besar dari 10 berarti secara nggak langsung PI-nya mahal. Ya contoh misalnya kalian jumpa saham PI-nya 200 atau 300. Berarti kalau kita baca kayak tadi berarti kalian investasi 100 juta. Uang kalian balik modal itu butuh waktu sekitar 300 tahun. Sedangkan kita hidup saja nggak sampai segitu ya. Berarti secara valuasi PI, secara PI saja itu sahamnya mahal. Saham Jasa Marga secara valuasi untuk dari PI saja indikator ini, indikator PI itu murah walaupun harganya sekarang berapa? 3.000. Tapi secara valuasi murah karena PI-nya mengatakan dia di bawah 10. Oke ya, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya indikator mana lagi Bang saya pakai? Saya pakai price to book value untuk melihat nilai bukunya. Ya, nilai buku suatu saham. Nah, saham Jasa Marga itu diperdagangkan di harga 3.300. Ini mahal atau murah, Bang? Kalau berdasarkan PBV-nya itu murah. Karena apa? Di bawah 1. Ya. Kalau kita kembalikan misalnya PBV-nya 1, berarti kemungkinan harusnya harga Jasa Marga ini di harga sekitar 0,5 lagi. Berarti sekitar 6 ribuan harusnya. Ya, harusnya di harga 6 ribuan atau 5 ribuan, ya. Nah, sekarang harganya 3.300, ya kan berarti kan murah, ya, kayak gitu ya. Nah, kira-kira gitu. Apakah cukup dengan itu aja, Bang? Tentu tidak, ya. Makanya tadi indikatornya banyak, ya. Nah, secara PI juga murah, secara price to book value juga murah, ya. Kira-kira gitu. Selanjutnya price to cash flow. Price to cash flow itu apa, Bang? Price to cash flow itu menggambarkan bagaimana perusahaan ini antara operasionalnya setelah dipakai semua uangnya untuk operasional itu masih ada uang sisa, ya uangnya masih berlebih. Nah disinilah nampak secara cash flow uang yang dimiliki Jasa Marga setelah operasionalnya digunakan, dipotong sama operasional dan sebagainya, uangnya masih bersisa. Makanya di bawah 10 bagus, di atas 20 tuh kurang bagus sahamnya ya. Ini untuk menentukan bagus dan tidaknya gitu ya. Oke ya. Nah, ini di bawah 10 berarti bagus. Kenapa bisa dikatakan bagus? Karena apa? Ini kan 4. Berarti dia bisa ngasih dividen dengan uang yang dia sisa tadi. Dia bisa ngasih dividen, dia bisa ekspansi bikin jalan tol lagi, dia bisa bikin usaha lagi atau mengakuisisi perusahaan lain. Kenapa? Uangnya berlebih. Ya, tidak tergerus oleh operasional. Ya. Nah, oke jangan sampai cari yang minus ya untuk price to cash flow-nya. Oke ya, yang ini ya. Terus EV to EBITDA. EV to EBITDA di bawah 10. EV to EBITDA itu apa, Bang? EV to EBITDA gampangnya gini, aset perusahaan dibandingkan dengan labanya itu masih tergolong murah atau mahal. Labanya di sini belum kita kurangin pajak dan sebagainya ya, belum kurang pajak, belum kurang ini dan sebagainya. Laba murni saja, belum diapa-apain. Nah, ini menunjukkan rasio di bawah 10, berarti secara EV to EBITDA bagus atau murah ya, kira-kira gitu. Oke ya. Nah, sesimpel itu bacanya. Untuk teman-teman yang kira-kira masih mau pakai indikator lain biar fundamentalnya makin kokoh gitu, makin oke, masih bisa ditambahkan EPS-nya ya, earning per share. Silakan nanti pelajari lagi gitu sendiri ya. Terus atau return on equity, biasanya orang pakai di atas 8% atau di atas 10%. Semakin tinggi semakin bagus. Karena apa? Si perusahaan semakin uh, efisien memanfaatkan asetnya. Nah, atau lihat DER atau debt to equity. Nah, debt to equity biasanya 1 sampai 2 itu masih aman ya. Di atas 2 itu kalian harus hati-hati karena apa? Utangnya besar ya. Kalau yang bagus di berapa, Bang? Di bawah 1 ya, di bawah 1 debt to equity-nya. Oke ya. Berarti ini kan secara nggak langsung debt to equity-nya utangnya ada gitu ya. Harus hati-hati karena apa? Ini bisa mengganggu siklus cash flow perusahaan. Oke ya. Kira-kira gitu. Nah, secara keseluruhan kalau kita baca saham valuasi dari Jasa Marga itu masih tergolong murah ya, kira-kira gitu. Nah,
Ketika kita sudah masuk di poin yang ketiga ini, maka kita katakan misalnya tadi oke, saya mau lanjut nih saham Jasa Marga, kita lanjut ke poin keempat yaitu technical analysis ya. Nah, technical analisisnya gimana Bang? Nah, di sinilah cara saya untuk menentukan support resistance ya. Teman-teman perhatikan, banyak yang nanya saya soalnya. Nah, di sini saya pakai nih time yang 3 bulan ya. Nah, di 3 bulan ini akan kelihatan support terjauhnya di 3360, resisten tertingginya di 4070 ya. Nah, saat ini selama 3 bulan ke belakang itu minus 13% ya. Karena kenapa? Fundamentalnya bagus, makanya dia nggak terlalu parah turunnya. Untuk turun 13% butuh berapa nih? Butuh 2 bulan lebih ya. Nah, kenapa? Gimana cara menentukan support? Nah, ini guys, ini bagi saya support guys ya. Nah, ini support sebenarnya. Ini support bagi saya, ini support ya. Pembentukan support baru karena support awalnya kan di sini ya. Nah, di titik ini harusnya ini support kan 3790. Ternyata jebol. Jebol nih, jebol. Nah, membentuk support baru ya. Membentuk support baru di 3500, di 3500 juga. Ternyata jebol terus nih sampai ke bawah, Bang. Nah, ini membentuk support lagi di 3360 ya. Nah, biasanya kalau orang yang pakai metode swing mereka akan average di sini, average lagi di sini ya. Akan turun dia average terus. Nah, sampai terjadi jenuh jual. Ketika jenuh jual maka yang terjadi akan ada beli. Nah, di sini harga 3360 ada support yang sudah mantul 2 kali nih ya. 3370 mantul lagi. Nah, kejadiannya sama seperti contoh tadi yang saham MBMA ya. Saham MBMA juga kayak gitu kan. Kalau kalian lihat MBMA tadi seperti ini nih. Nah, MBMA 3 bulan turun. Nah, ya lihat terjadi pantulan 2 kali nih. 535, 530, 530, 530 juga baru terbang ya. Nah, inilah teknik saya untuk menentukan titik swing ya. Support, support, support saya ambil. Masuk kalau brokernya masuk. Oke. Kira-kira gitu. Tadi Jasa Marga JS, kita lanjut ya. Biar teman-teman dapat gambaran ya. Kayak gitu cara saya ya untuk menentukan support. Nah, ini support, nggak usah bingung-bingung. Bang, ini support juga nggak? Support aja, anggap aja support. Kan nentuin support itu nggak seribet yang kalian kira guys ya. Bagi saya segampang itu ya. Support entry. Kalau turun saya beli lagi. Oke. Nah, ini supportnya. Nah, Jasa Marga menarik untuk di swing. Kenapa? Karena sudah berada di area support ya. Di 3390, 360 kan menarik ya. Nah, oke, berarti secara technical analisis menarik. Kita checklist. Oke, Jasa Marga menarik. Lanjut kita ke cek broker summary untuk memastikan valid nggak datanya tadi antara screening sama data di asingnya. Kita masuk ke order book ya. Nah, kita masuk ke order book. Nah, di sini cara membaca broker summary itu ada buy, ada sell ya. Kalau cara bacanya contoh, ini terjadi big distribusi pada tanggal 6 ya, tanggal 6 tadi ya, tadi terjadi distribusi yang jual PD, yang beli SQ, ZP, YP, CP, AK ya, asing membeli. Sedangkan retail PD menjual, retail lagi mana? XC juga jualan ya nih ya. Oke ya, kira-kira gitu. Nah, karena kita fokusnya follow asing, di sini kita ganti dulu ke asing ya. Kita nggak usah investor ini cuekin. Nah, kelihatan ini baru tanggal 6. Kalau kalian screeningnya tadi 1 minggu, maka di sini ganti seminggu. Berarti tadi tanggal 31 ya guys ya. 31 ya. 31 ya. Kalau nggak salah saya 31 tadi ya. 31 Desember ya. 31 Desember. Betul nggak guys? Jangan sampai salah guys. Kalau beda nanti dia beda juga. Oke, 31 Desember kalau salah. Nah, selama seminggu ke belakang kalian bisa lihat terjadi big akumulasi. Siapa yang akumulasi? Lihat, asing semuanya masuk. BK, AK, ZP ya. Asing dengan volume transaksi yang lumayan besar. 5 miliar, 4 miliar, 1 miliar. Karena tadi kita follow-nya AK, kita fokus di harga ini 341. Nah, inilah yang saya sebut titik entry ya. Kalau kalian mau follow-nya broker ya samain aja sama dia, beli di 3421 ya, 3421 boleh. Nah, kalau bisa cari harga di bawah dia, lebih murah dan dia lebih bagus. Ya, contohnya ada yang lebih murah nggak? Ini ada 3400 ya, CC ya. Nah, tinggal lihat ke atas, sekarang harganya berapa? Ternyata harga lebih murah daripada broker yang kita follow. Kalau kalian mau ambil harga ini ya tinggal tekan beli ya. Masuklah kita ke titik Nah, masuklah kita ke titik tadi. Cek harga entry 3390 ya. Untuk besok kita entry di 3390 atau mau tawar lagi, Bang. Saya mau tawar
Nah yang malas itu nengok di broker di 3390 ditembok dah udah 3390 udah paling benar ya. Semua biar dapat gitu ya. Nah, enggak Bang, saya mau dapat 33.400 nggak apa-apa juga ya. Karena apa? Harga broker yang kalian follow tadi harganya lebih tinggi daripada yang kalian beli besok 421. Kalian dapat lebih murah daripada dia. Nah, itulah yang menarik ya. Oke, kira-kira begitu guys. Tinggal beli 3390 tawar. Nah, oke ya, mau 3380 boleh, 3390 boleh, 33400 boleh. Oke, kira-kira gitu. Nah, untuk entry-nya contoh ini modal saya 4 juta ya, karena yang dia lah kepake ya maksudnya. Nah, contoh money manajemennya. Nah, disinilah kuncinya guys ya. Saya kenapa tidak pakai cut loss ya. Kenapa saya tidak pakai cut loss? Nah, contoh modal saja 10 juta. 10 juta ini boleh kalian bagi 2 saham, boleh 3 saham. Nah, kalau kalian bagi 3 saham berarti satu saham itu akan kepake 3 juta, 3 juta dan 4 juta. Maka pas total 10 juta. Oke ya. Nah 3 juta yang untuk satu saham tadi jangan langsung di entry pertama. All in 3 juta. Itu kesalahan. Karena apa? Kalau sempat terjadi penurunan dari ini, kalian nggak bisa lagi average down. Ya, itu tujuannya. Ya, itu tujuannya. Berkali-kali saya bilang. Nah, 3 juta ini, yang 3 juta untuk satu saham Jasa Marga ini dibagi 4 entry atau 5 entry. Ya, atau 5 entry. Terserah kalian, kalian pandai lah bagi. Kalian jago matematika kok ya. Nah, pakai rasionya berapa? Rasionya 1:2:4:8. Akan saya contohkan. Contoh gini. Entry pertama, ini kan mirip ya, modal saya di 4 juta. Entry pertama misalnya. Entry pertama saya masuk 600.000 misalnya. Kayak masuk 2 lot ya. Masuk 2 lot atau 600.000. Nah, kalau entry pertama saya masuk 2 lot, ketika misalnya besok nih kita dapat barang, ternyata 2 hari lagi dia turun 5%. Nah, kalau saya kan pakai turun 5% ya. Nah, untuk teman-teman yang suka di saham gorengan jangan pakai patokan ini, nggak cocok ya. Saya bilang ini nggak cocok di saham gorengan karena terlalu volatile ya. Jadi sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian sendiri. Ini nggak baku ya, minus 5%, 10 sampai 15 ini nggak baku ya, nggak baku. Ini saya ya. Kalian bebas. Oke, entry kedua kapan? Ketika turun 5% nih. Kalau saya kan turun 5%, entry kedua saya. Turun 5% Jasa Marga 2 hari lagi, saya entry kedua. Entry kedua berapa? Karena entry pertama 2 lot, entry kedua berarti saya harus 4 lot. Karena apa? 1:2 kan? Entry pertama 2 lot, entry kedua harus 2 kali lebih banyak. Begitu juga entry ketiga. 2 kali lebih banyak daripada entry kedua. Berarti kalau mau entry ketiga, misalnya turun lagi nih 10%, maka 4 kali 2, 8 lot. Ya, kira-kira gitu. Maka barulah habis modal saya 3 juta tadi atau 4 juta tadi. Oke, kira-kira gitu guys ya. Harus pandai-pandai money manajemen. Tujuannya apa? Supaya kalau turun kalian punya kemampuan untuk average down. Nanti akan terciptalah harga rata-rata turun ke bawah. Oke ya. Dan saya tidak pakai average up ya. Tidak pakai average up, tidak ada news dan sebagainya, tidak ada news. Jadi jangan berpatok sama news dan sebagainya. Kalau itu mau jadi tambahan silakan. Oke ya. Kira-kira kayak gitu dan kalian bisa entry. Dah, tinggal tekan buy dan entry. Selesai. Dan jadilah kalian bisa trading. Oke? Kira-kira gitu, selesai. Oke? Nah, oke? Selesai guys ya. Nah, kira-kira gitu guys cara saya untuk melakukan swing trading ya, dan metode ini sudah saya coba kurang lebih try and error-nya 6 bulan dan saya sudah pakai kurang lebih 3 tahun ya, 3 tahun. Oke. Oke. Nah, sekarang saya hidupkan komentar, mungkin ada yang bertanya terkait metode yang saya gunakan. Oke ya. Kira-kira gitu. Oke, terima kasih yang sudah ngasih gift guys ya. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terkait Bang, lihat portonya? Enggak ya, saya nggak akan tunjukkan portonya guys ya. Saya nggak akan tunjukkan portofolio saya ya. Sudah berkali-kali saya bilang, menunjukkan portofolio itu bukan cara yang bijak ya. Atau nanti nanya lagi, Bang, Lamborghini-mu warna apa gitu. Jadi pengukurannya kayak gitu ya. Kalau memang standarnya kayak gitu, silahkan follow saja yang kamu pakai. Misalnya portofolionya harus 300 juta ya, silahkan follow saja yang itu. Mungkin dia mau ngajarin kamu kayak gini gitu ya, cara kayak gini ya, atau didetailkan kayak gini. Saya yakin dia nggak akan mungkin ngajarin kamu seperti ini ya. Oke ya, yang kamu follow itu kira-kira gitu ya. Oke, sesimpel itu ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing ya. Ya, kalau kamu yakin sama yang portonya lebih besar, silahkan minta belajar sama dia, tanya sama dia apakah dia akan ngajarkan kamu kayak gini. Bahkan saya yakin di kelas berbayar pun kalian nggak diajar kayak gini. Yang sudah bayar 10 juta pun nggak mungkin guys ya. Karena saya tahu ilmu ini gratis, saya otodidak dan saya belajar dari market. Oke?
Jadi saya belajar dari market, otodidak, saya belajar sendiri, saya baca buku, saya belajar buku teknikal, belajar buku fundamental, ya. Kira-kira gitu. Bang, cara pembagian dividen bekerja gimana, Bang? Cara bagi dividen kemana, ada nggak catatannya? Nah, ini contoh, ya. Contoh nih bagi dividen. Misalnya kemarin yang bagi dividen itu kalau nggak salah 159 ya, XL ya, XCL. Nah, kalian punya satu lot, berarti kan 100 lembar. Kalau selembarnya dapat 159, ya dikali aja 100 lembar. Ya, karena per lembar ya kalinya per lembar. Karena satu lot itu sama dengan 100 lembar. Kalau kalian punya 1000 lot, kali dulu sama 100 lembar. Berapa? Baru dikali sama per lembarnya dapat berapa. Kalau kemarin XCL satu lotnya dapat 15.000. Ya, kira-kira gitu. Sesimpel itu, guys ya. Nggak perlu ribet-ribet ngitung dividen tuh. Ya. Current price to cash flow minus itu maksudnya gimana, Bang Chan? Efeknya apa, Bang? Current price to cash flow minus itu tandanya perusahaan itu belum bisa memanajemen keuangannya dengan baik. Kenapa? Berarti bisa jadi operasional masih dibebani dengan utang. Misalnya dia operasionalnya 200 miliar. Ternyata kurang karena uang cashnya nggak ada. Akhirnya pakai utang. Utang lagi 100 miliar biar bisa tertutupi operasionalnya yang 300 miliar gitu ya. Kira-kira gitu. Makanya cash flow-nya jadi bisa minus ya. Kapan waktu terbaik untuk take profit? Tidak ada kapan waktu terbaik. Contoh ya, misalnya saya cuan nih di saham apa tadi? PSAB nih. Nih misalnya PSAB kan cuan nih. Ya target saya belum tercapai. Ya target saya belum tercapai, ya sudah saya belum take profit. Sesimpel itu. Ya nggak ada waktu yang terbaik. Waktu terbaik hanya kamu yang tahu. Kamu butuhnya berapa persen dari profitmu. Kalau kamu butuhnya 2%, ya take profit lah. Ya nggak perlu ditanyain kan. Kamu untung masa perlu nanya orang gitu ya. Screenshot kertasnya tadi ini nggak perlu screenshot, guys. Di YouTube juga ada. Kalian tinggal putar di YouTube berkali-kali, ulang-ulang sambil tidur, lebih enak, guys ya. Ya, ini terus, guys ya. Dari 2 bulan lalu ini terus yang saya putar-putar, guys. Oke. Saya cuma satu sesi ya malamnya, nggak ada sesi berikutnya, sesi kedua nggak ada lagi. Saya nggak sampai jam 1 lagi sekarang. Bang, seumpama entry pertama langsung naik, kita langsung TP atau average, Abang? Abang, manusia bumi, kalau entry pertama langsung naik berarti analisa Abang sudah benar. Tinggal take profit yang Abang pikirkan, Abang mau take profit di berapa, ya. Nggak perlu average, Abang. Nah, takutnya apa? Kejadian kayak PPRE kemarin, teman-teman yang PPRE, mana PPRE ya? Nah, teman-teman di PPRE gitu. Waktu cuan di sini. Nah, PPRE, waktu cuan di sini, mereka average up. Akhirnya apa? Ketika terjadi penurunan minus, makanya saya tidak rekomendasikan average up ya. Karena saya tidak pakai, saya tidak rekomendasikan. Hijau semua, guys. Ya, hijau lah, guys ya. Apa yang hijau semua lah ya. Ada juga lah merah ya, tapi secara secara portofolio plus ya, cara portofolio plus. Cara screen saham yang akan naik buat BSJP, saya tidak BSJP ya Bang, saya tidak BSJP, saya tidak BPJS, oke? Abang cari aja YouTube atau channel lain yang screening BPJS atau BSJP. Saya tidak BSJP, Bang ISIL 21, Bang Kanaan ya. Ini swing trading, Bang. Swing trading beda banget ya. Besok live lagi nggak, Bang? Besok nggak ya. Bang, kalau nggak nonton dari awal, Abang tinggal ke YouTube saya nih. YouTube saya juga udah saya upload kok ya. Tuh Abang tinggal nonton puas-puasin nih ya. Tinggal nonton puas-puas tuh. Mau nonton video yang mana, dari tanggal berapa sudah saya upload semua tuh ya. Tuh ya. Ini semua saya upload ya, live di TikTok saya upload di sini semua ya tuh. Nah, ya gimana cara saya ulang-ulang. Tinggal cari, pilih, dipercepat aja yang bagian ngomong-ngomong, nggak usah ditonton lah, dicepetin aja ya, di skip lah, nggak penting juga itu orang ngomong-ngomong, apalagi saya ngomong tuh ya, ampas semua itu. Bang, cara tahu target harga atas dan bawah gimana? Saya masih bingung strategi pasang take profit sama stop loss. Gini Bang ya, target take profit itu Abang tentukan sendiri. Abang kuatnya take profit di berapa? Abang misalnya, saya kuat take profit misalnya di, ini kayak gini ya, saya kan nih, ini Medco nih misalnya, entry pertama baru, tapi sudah naik, ya sudahlah, mau gimana lagi ya, ya udahlah, yang penting udah 17%, tapi belum saya TP, kenapa? Target saya bukan segini, ya, saya masih bisa hold lagi, lebih lama lagi, karena kemarin saya hold sebulan, minus biasa aja gitu, apalagi ngehold plus sebulan biasa aja gitu ya, sama kayak PSAB gitu ya, PSAB juga PSAB. Nah ini anggap saja nih SCMA,
SMA nih cuan ya gitu kan. Nah SMA baru seminggu ya saya pegang. Baru 3 hari. Nah ini kan belum sampai target 5%. Ya belum saya take profit, nanti dulu ya. Sabar dulu gitu kan. Kenapa? Ya saya belum, target saya mungkin lebih tinggi daripada ini gitu kan. SMA mungkin di 450 atau 420 baru saya jual. Ya gitu aja. Tinggal nentuin sendiri take profit di sini. Kan nggak perlu pakai analisa lebih ini ya. Kira-kira gitu guys. Izin Kak review saham kelas saham pemula. Kelas saham kelas. Nanti Bang ya, ini kita fokusnya masih banyak nanya terkait metode ini. GTS enggak baik. Nanti guys, ini ada pengen nanya Bang, Forto bisa diwariskan? Bisa ya. Khusus saham itu bisa diwariskan guys ya. Makanya saat kalian bikin ahli warisnya siapa? Terserah kalian, Mbak. Kalau yang udah punya menikah, ahli waris istri gitu ya, atau anak ya. Jadi kalau kalian ini nanti mungkin anak kalian bisa ambil sahamnya di Bursa Efek Indonesia, kepemilikannya nggak akan hilang gitu ya. Itulah kelebihan dari saham, dia bisa diwariskan ya, bisa diwariskan. Jadi meskipun kalian pengen investasi untuk anak jangka panjang gitu kan, ya udah beli saham yang bagus, kira-kira 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi dia masih ada gitu ya, dianalisa lah ya. Yang nggak bahkan bangkrut gitu 10 tahun lagi gitu, atau 20 tahun lagi dia nggak akan bangkrut ya, masih ya ditanam di situ ya, diperbesar equity-nya di situ. Sering follow broker apa Bang? Saya nggak banyak follow broker banyak ya, saya follow-nya cuma satu ya. Saya follow-nya AK saja cukup. Bang, alasan nyari valuasi di bawah 5M. Alasannya kalau valuasi di bawah 5M itu gini guys ya. Simpelnya gini, kalau valuasinya udah besar, misalnya saya follow yang udah besar. 31 betul tadi berarti. Nah, contoh nih kayak Bumi nih, udah besar ya. Nah, kan udah besar. Secara teknikal saya nggak ketemu titik supportnya. Malah supportnya di sini. Udah ketinggian, otomatis terlalu beresiko kalau saya swing. Kalaupun dia besok naik lagi, itu nggak ada urusan sama saya, berarti rezeki saya tidak di saham ini ya. Sesimpel itu guys ya. Oke ya. Bang, kalau pengendalinya jualan terus gimana? Kalau pengendali jualan terus kayak mana? Ya jadinya kayak gini guys ya. Jadinya kayak gini ya. Kalau pengendali jualan terus akhirnya kayak gini ya. Ini jadinya ya. Yang terjadi kayak gitu. Medco masuk di harga berapa? 12.71 saya masuk ya. Dan jangan dikejar lagi guys, sudah 17%, berarti kan jangan masuk, nanti kan beli barang saya di pucuk nyangkut gitu kan. Ya, jangan, udah nggak usah dikejar lagi ya. Apalagi yang sudah nonton live saya 1000 orang, jangan. Kalau saya sudah naik, nggak usah dibeli lagi ya. Kalian tuh beli kalau pas lihat porto saya minus saja, tuh pasti tinggal nunggu waktu aja tuh. Porsi entry. Pakai broker apa? Saya sekuritasnya Stockbit ya. Paket broker apa Bang? Saya pakai brokernya ini Excel ya, sekuritasnya Excel. Apa yang minus Bang? Rahasia ya, disimpan aja jangan ya. Bang, jelasin lebih lengkap support sama resisten sama fundamentalnya Bang. Gini ya, saya nentukan support itu teman-teman, saya pakai tariknya misalnya 3 bulan nih, 3 bulan nih. Nah kayak gini, ini nggak bisa saya swing. Kenapa? Secara ini mau di swing di mana? Kalaupun saya mau swing, saya harus tunggu dia di sini dulu ya, karena supportnya di sini nih 420, 454. Ini support guys ya, titik yang di bawah ini support bagi saya ya. Ini support lagi nih ya. Ini support. Ya, atau ini bisa jadi support. Kenapa? Awalnya dia resisten. Kan jebol. Berarti kan break resisten namanya. Karena break resistennya, otomatis resisten yang awalnya dia resisten jadi support. Ya, ini namanya break resisten. Ya, kalau yang teknikal banget tahu betul lah itu ya. Paham kali lah dia break resisten dan sebagainya. Makanya ada orang yang beli saat break. Orang yang beli saat break tujuannya untuk apa? Orang scalping tujuannya biasa rally-nya ini cari ya, rally karena berhasil break. Ya, break resisten berarti akan terus rally, kira-kira gitu. Ya sama kayak saham Bumi kan, berhasil break resistennya nih. Nah, break kan resisten berapa kali? Break resisten, naik, break resisten lagi rally. Nah, nanti dia bakal koreksi dulu. Nah, di sini nanti koreksinya sekitar 394 lagi. Nah, 394 kalau dia kuat, dia bakal mantul lagi ya. Kan kira-kira gitu aja. Fire Bang, gimana besok? Doh, jangan tanya saham dulu guys ya. Kenapa acuannya 3 bulan Bang? Acuannya 3 bulan, saya pengen lihat supportnya saja Bang. Sebenarnya boleh nggak sebulan? Boleh saja, cuman tuh tadi. Nah, supportnya makin nggak kelihatan, makanya lebih enak jauh. Kenapa? Saya swingnya lama. Swing saya bisa sebulan, swing saya bisa 2 bulan, swing saya bisa 6 bulan. Ya, pahami tuh Bu, sebutannya sudah bulan. Berarti bukan bisa kalian pakai harian. Nggak cocok. Ya.
Ya, jadi sesimpel itu. Jadi bukan bisa kalian pikir, "Bang, besok yang naik." Ya nggak bisa ya. Ini bukan untuk yang kayak gitu. Kalau kalian mau kayak gitu cari yang ngajarinnya tentang itu ya, yang sharingnya tentang itu. "Bang, kalau harga saham udah tinggi apakah dia turun dulu untuk naik lagi?" Ya pasti, contoh nih, kemarin saham Bumi kan sampai ke harga berapa nih? 368 turun kan nih, turun dia ke 40. Naik lagi dia ke 394, turun lagi dia ke 362, naik lagi ke 464. Nah, ini mau turun lagi dia kan nih, tengok nih. Mau turun lagi dia. Nah, ya kita lihat aja besok ya. Bang, gimana cara menentukan broker apa yang harus kita ikuti? Ikuti broker asing ya, kalau bisa ikuti broker asing ya, Bang. Ya. Makasih Bang, ilmunya sangat bermanfaat, semoga berkah. Ya, semoga berkah. Amin. Oke ya. Kira-kira itu, guys. Saham-saham data apa aja, Bang? Saham-saham data itu banyak ya, Inet, tadi Inet, WiFi, apalagi teknologi ya, yang data center, DCII data center. Ya. Bang, kalau TTM-nya minus, mana sih, ada yang minus nggak sih? Nih ada minus nggak? Nah ini, kalau dia minus kayak gini nih, saham apa nih, ECII ya. Nah dia kan minus ya, dia minus. Berarti perusahaan ini belum mampu menghasilkan laba. Cara bacanya gitu, ya. Dengan asumsi semoga nanti dia bisa menghasilkan laba. Nah kenapa dia bisa gitu? Kenapa? Kuartal 1 dia minus. Kuartal 2 juga minus, kuartal 3 dia juga minus. Ya wajar kalau secara anualis dia minus, secara TTM juga minus. Ya. Tuh anualisnya minus, secara ini minus. Nah perusahaan ini belum bisa menghasilkan laba. Tapi kenapa naik bang? Lah berarti kamu harus pahami bahwasanya orang yang beli saham ini bukan lihat ini lagi. Dia nggak lihat fundamentalnya. Mereka bisa jadi FOMO, mereka bisa jadi takut ketinggalan, takut nggak dapat barang. Ya, jadi harus realistis, harus jangan terlalu naif. Bahwasanya orang beli itu bukan gara-gara harus karena fundamental. Bisa jadi dia beli karena technical, bisa jadi dia beli karena order book. Ya, bisa jadi dia beli karena ya temannya bilang itu bagus. Ya, oke ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kalian ketemu saham dia naik tapi fundamentalnya kurang, ya kamu harus berarti digoreng. Harus berpikir kritis lah ya. Berarti ada sesuatu yang kok aneh gitu. Masa ada orang mau beli saham jelek gitu. Ya kamu aja disuruh beli HP jelek aja nggak mau gitu ya. Jadi kok tiba-tiba ada, berarti orang itu kena FOMO gitu ya. Berarti orang itu beli bukan karena itu ya. Bang, kalau AK akumulasi tapi turun gimana? AK akumulasi tapi turun. Nah, misalnya ketemu kalian saham dia lagi masuk di screening tapi dia turun distribusi. Kalau saya misalnya dia di support saya tetap ambil ya. Kayak waktu Pewon saya ambil ya. Kenapa? Saya butuhnya entry, patokan saya entry, bukan patokan dia jual ya. AK-nya beli, saya ikutan beli ya, meskipun dalam kondisi distribusi. Misalnya terjadi misalnya kayak gini nih. Terjadinya distribusi di kiri gini, misalnya kan. Nah, terjadinya kayak gini nih. Nah, terjadi kayak gini distribusi. Tapi AK-nya kan beli nih. Kalau dia disupport ya saya ambil ya. Misalnya disupport. Tapi ini kan ini nggak disupport. Nah kayak gini nih. Ini kan disupport ya. Nah ini disupport. AK-nya ngambil nih. Kan harus curiga kalian dong. Tuh AK kenapa masuk? Ini AK ngapain asing masuk di harga yang disupport nih. Tuh harus curiga dong. Aneh kan? Nah karena mereka juga tahu. Mereka juga pengen harga murah. Mereka pedagang. Mereka tuh trading juga. Jadi mereka nggak akan mau beli di atas, pasti beli di bawah guys. Ya. Kalaupun mereka beli di atas, mereka punya duit untuk average down. Kalian all in, ya. Jadi pas turun nangis, ya. Nggak bisa lagi average down. Bang, kenapa PCF harus di bawah 10? Bukannya makin tinggi makin bagus? Enggak lah ya, rasionya saja 5 sampai 20 yang bagus. 20 ke atas kurang bagus, ya. 20 ke atas kurang bagus ya. Kok makin tinggi makin bagus? Bukan kayak gitu ya, rasio tuh beda bang ya. Rasio valuasi itu ada aturannya, ada rumusnya, hasilnya ada dihitung ya. Jadi misalnya kayak PBV di atas 1 dia mahal, di bawah 1 dia murah ya. Gak bisa dibilang, bang ini kan di atas 2, di atas 3 ya, bagi abang bilang murah ya gak apa-apa juga gitu ya. Gak ada masalah, gak bisa disalahkan juga, itu analisa abang gitu ya. Analisa siapapun gak bisa disalahkan guys ya, selama dia cuan. Yang salah itu kalian yang FOMO ikutan dia beli gitu ya. Oke ya, kira-kira gitu. Bang, kalau belum 3 bulan tapi broker asing rujukan lu jualan, lu jual juga apa hold? Gua hold, Bang ya. Gua hold. Oke, Bang Robi. Contoh kan kemarin saya bilang,
Saham Pewon ini itu yang yang ngikut beli itu bukan apa ya, mana Pewon nih masih minus malah nih. Saham Pewon ini masih minus nih, ya. Ini kurang berisik apa di tempat saya tuh? Bang, nggak naik-naik, nggak naik-naik. Padahal AK jualan kemarin di sini, AK jualan. Ya saya tinggal tambah muatan, ya. Oke ya. Bang, kalau kena ARB gimana? Karena sahammu gorengan. Kan udah saya bilang, cari fundamental. Kalau sahammu yang modelnya kayak gini ya kena ARB lah, ya. Nih, sahammu kayak gini ya kena ARB lah, ya. Sahammu ini ya kena ARB. Ya, nggak akan cocok pakai metode ini. Kan udah saya bilang saham gorengan nggak cocok. Tolong ngerti. Ya, jangan kalian pakai gorengan terus kalian pakai metode saya nggak cocok saya bilang. Ya. Oke ya. Pahami itu. Kenapa? Saat entry kedua saja minusnya tuh. Gimana mau entry kedua? Nggak logik ya. Makanya teman-teman tuh pastikan tahu kalau udah nggak ngerti, belajar dulu, bukan entry dulu. Ya. Bank kecil kok pada naik ini bang. Iya karena kan BI mau bikin aturan kalau bank kecil tuh sekarang nilai apa harus punya apa ya nilai valuasi itu 6 triliun kalau nggak salah. Kalau dia 3 triliun ditutup izinnya dicabut guys. Ya wajar lah mereka sekarang sibuk naikin market cap-nya atau naikin valuasinya ya. Ini kalian harus tahu yang kayak gitu gitulah. Ya. Cari tahu. Sebenarnya saya nggak ngurusin guys saham bank karena saya memang nggak trading di saham bank. Soalnya nggak ada urusan tuh ya. Entah itu betul entah tidak, ya semoga aja betul. Bang, cara baca order book. Oh, cara baca order book. Ini bang ya, cara baca order book. Ya, cara baca order book. Nah, di sini kan ada bang tinggal baca bang. Ini tengok ya. Di sini ada opennya 466. Berarti tadi harga dibuka di harga 466. Harga tertingginya di 484 nih, 484 kalau pakai ini tuh, 484 tuh. Ya, 484 pakai candle ya kan. Karena dia pakai candle kalau yang ininya. Nah, low-nya 452 tuh 452 ya nampak kelihatan. Dah. Harga previousnya 464 harga sebelumnya. Arahnya di 580 berarti kalau dia ke 580 berarti itu udah arah. Kalau di ARB ke 396. Oke, simple ya. Dah. Foreign buy-nya sebanyak 720 miliar. Foreign sell-nya 1,23 triliun. Oke ya. Lot yang ditransaksikan 86 miliar lot. Oke ya. Valuasi di valuasinya tadi 4 triliun. Oke ya. Average-nya rata-rata di 465. Oke ya. Kira-kira gitu ya nih. Average-nya di 465 ya. Oke, harga rata-ratanya 465. Nah, frekuensinya diperdagangkan sebanyak 311.000 kali. Ya, terjadi perdagangan sebanyak 311.000 kali. Jual beli itu terjadi sebanyak 311.000 kali gitu ya. Nah, di sini bid ini orang yang nawar. Aks ini orang yang jual barangnya. Ini orang jual barangnya. Ini orang yang mau beli. Ya. Nah, kalau abang pengen dapat barang langsung ya belinya di harga kanan. Ya hajar kanan, beli di kanan, langsung dapat barangnya. Kenapa nih orang ini udah ready untuk jual barangnya nih, ya udah ngantri jualannya, ya. Nah frekuensi ini orangnya, orang ada 1.000 orang yang mau jualan, ini 1.000 orang yang mau beli, ya. Lotnya nih, ini lotnya, ya. Oke, kira-kira gitu bacanya, ya. Bang, aku udah lumayan paham lot itu apa bang. Alhamdulillah bagus. Di manajemen you turun 5% kan pembelian dikali 2 terus pas turun 10% tuh dihitung dari 5% udah otomatis bang. Kalau abang average nih contoh minus 5% abang average 2 kali dari jumlah itu minus abang nggak 5% minus abang pasti tinggal 2%an dari 2% itu kalau turun lagi sampai minusnya 10% baru entry ketiga ya berarti abangnya mesti paham tuh kalau sudah average minusnya tidak lagi sama dengan yang pertama. Makanya saya pakai rasio 1:2. Supaya apa? Ketika saya entry kedua, itu minus saya berkurangnya drastis. Ya. Kalau makin drastis lagi 1:3, 1:4, ya kira-kira gitu. Bang, emang benar free float nggak terlalu penting, yang penting teknikal. Kalau teknikal sudah oke, pasti jalan. Siapa yang bilang bang? Ya, free float bagi saya penting ya, bagi saya penting ya.
Bagi saya penting, teknikal juga penting, ya. Kalau kamu, scalping mungkin teknikal aja cukup, fundamental nggak usah kamu tengok, cuekin aja ya, itu udah pasti, ya. Kalau kamu scalping nggak perlu fundamental, karena fundamental tuh untuk melihat, ke depan, ya. Bang, cara baca saham bear atau bull gimana, Bang? Berapa faktor? Bear atau bull? Kalau Abang mau lihat bear atau bull-nya, lihat teknikal, bukan lihat fundamental, ya. Bang, bahas saham kelas dong. Bang, strategimu buat scalping nggak bisa ya berarti? Ya nggak bisa, Bang. Di sini dah jelas, Bang, ya. Tuh, trading plan swing, ya. Nggak akan bisa. Kenapa? Orang scalping nggak butuh fundamental. Orang scalping tuh nggak butuh fundamental. Karena harganya cuma harian. Dia nengok besok naik, besok turun. Kalau swing, beda. Dia bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 2 minggu. Ya. Itu sangat jauh beda, Bang. Sangat jauh beda. Makanya saya bilang berkali-kali, kalau abang pegawai negeri sambil trading, ya iyalah. Sambil trading, sambil affiliate, sambil endorsement di TikTok saya, sambil YouTubean juga. Bang, kenapa trailing stop sering mental? Kalau kamu trailing stopnya pasang di saham yang kayak gini, udah pasti mental. Karena apa? Nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli, ya. Karena langsung ARB kan, berarti semua orang jualan. Ya otomatis yang mental lah. Bang, sejauh ini apakah nge-swing dengan teknik support di 3 bulan tersebut, win rate-nya sejauh ini berapa? Win rate-nya 99, hampir 99%, ya. Karena kemarin saya hanya salah tekan, ya, kena mau tekan buy lagi, saya tekan jual, jadinya tekan 2 kali, akhirnya kena free broker Rp3.000 minusnya, ya. Selama 3 tahun ini minusnya Rp3.000. Ya berarti kan nggak bisa 100% jadi kan, ya. Ya udahlah, biar aja lah. Karena memang itu karena kesalahan saya, ya. Bukan salah entry tapi salah tekan. Ya jadinya kena minus minus free broker sebesar Rp3.000. Ya Rp3.000 jadinya. BP bakal naik nggak, Bang? BP saya belum ada cek, ya. Bang, bahas PPR. Oke, ya, tinggal setengah jam saya sampai jam 12. Oke, berarti nggak lagi pertanyaannya. Bang, apa lagi nih? Cara screeningnya gini aja, Bang. Ini cara screening. Abang kalau ikutin saya, tinggal lihat, tekan top broker. Abang pilih nih, abang mau yang seminggu, sehari, hari sebelumnya, mau sebulan, mau setahun, terserah, ya. Kalau saya biasa pakai seminggu ke belakang aja, ya. Kalau terlalu banyak libur, saya pakai tanggal aja. Saya masukkan tanggal-tanggal yang pasar buka, ya. Ini anggap aja seminggu gitu kan, biar gampang seminggu. Nah, saya follow AK. Nah, pilih yang valuasinya nih, valuasi ya, yang duitnya transaksinya tuh di bawah 5 miliar. Nah, nih. Oke, ya. Selesai. Inilah saham-saham yang akan kalian cek gitu, kalian cek sesuatu. Kalau kalian sudah hafal fundamentalnya, ya tinggal klik aja, nggak perlu lagi lihat yang lain, ya. Bang, PE, PSAB gitu kok bisa diambil? PSAB kenapa saya ambil? Jangan kalian ikutan beli, ya. Saya tahu pasti ada yang ikut beli. Karena apa? Kalau saya jelasin, kalian pasti bakal beli, ya. Nih, tengok ya. Semua saham emas yang harganya masih tidak masuk akal cuman dia. Tengok nih, cuma 600, yang lainnya sudah berapa? Sudah bisa dibayangkan kan berapa target saya? Sesimpel itu, ya. Nah, itu yang bikin kalian jadi ke FOMO, ya. Masih nanya tuh, ya. Oke, ya. Tuh, oke. Saham-saham emas semuanya sudah tidak masuk akal. Dia kok masih segini dengan PBV di situ. Jadi tidak masuk akal. Dan berarti ada yang salah sama harganya, ya. Ada yang salah sama harganya. Makanya saya ambil. Oke, paham sekarang? Ya. Kayak gitu, guys. Yang namanya analisa tuh gitu, bukan ngikutin orang. Influencer bilang ini, influencer bilang ini gitu loh. Makanya saya bilang saya nggak pernah ngasih portofolio saya. Kenapa? Pasti pada ngikut, ya. Pasti pada ngikut. Nah, kenapa saya bilang nggak masuk lagi PSAB? Karena nanti nyangkut, nyesel kalian, ya. Nyesel, ya. Jangan berisik gitu. Makanya saya nggak pernah mau ngasih tahu alasan yang sebenarnya kalian nggak perlu tahu gitu, ya. Kan saya bilang, saya ini bisa trading di saham di bawah 1 triliun. Kalau kalian nggak bisa, karena kalian mentalnya belum siap, ya. Bui saham ratu lalu hold beberapa bulan bisa bang. Semua saham abang beli hold bertahun-tahun juga bisa, selama saham tuh nggak bangkrut aja.
Yang bangkrut aja bisa di hold. Ya. Saham data center tuh. Ya, saham-saham yang sektornya ada data centernya. Apalagi saham Pak PP. Tuh, saham MSCI. Kalian mau yang mana? Kita screeningnya malam aja ya, malam. Pas market mana bisa screening ya? Pas market itu kita nggak bisa screening bang. Kenapa saya bilang nggak bisa screening? Karena masih lagi transaksi, brokernya belum kebaca, kan kode broker ditutup. Enggak ya, portofolio tidak akan saya buka guys ya. Portofolio tidak akan saya buka karena apa? Banyak yang langsung buy kalau udah lihat portofolio saya, apalagi lihat yang merah-merah, mereka buy ya. Jadi saya nggak mau lagi liatin portofolio. Bang, ajaran saya bid over dong. Masih enggak, saya nggak pakai bid over bang ya. Kalau abang pakai bid over berarti abang scalping ya. Kalau abang baca bid over, bang kalau mau naruh duit sebulan 1 juta enak di pasar uang apa saham ya? Pasar uang aja bang ya, karena pendapatan tetap ya, jadi tuh nambah terus duitnya ya. Bang, itu pakai sekuritasnya Stockbit ya, Stockbit. Bang, kalau kita jual saham dengan harga top tadi sore, apakah di match saat open besok? Kalau ada yang beli, match bang. Tapi kalau abang nawar naruh harga di atas, tapi tidak ada yang beli, ya otomatis nggak bisa. Oke ya, guys, 22.30 kita cek saham ya, habis ya. 2 menit lagi, ada yang mau nanya lagi silakan. Bang, bantu valuasi Kija, AKBK. Kaki banyak betul kamu nih, banyak betul, nggak masuk akal. Satu-satu aja guys ya, ini orangnya banyak tuh, tengok kamu yang nonton tuh 1.700 guys. Ini chatnya banyak nggak kebaca nih. Cara bikin folder Pak PP, oh nih cara bikinnya gini guys, ini all word list nih, tinggal pilih tambah nih ya. Yang nggak pandai bikin word list tambahan kayak gini nih, tambah misalnya mau bikin screening swing gitu. Nah oke dah, baru pilih, masukkan saham-sahamnya, tambah sahamnya, mau saham apa yang kamu tambahin ya. Di otak-atik itu aplikasinya guys, nggak akan rusak kamu tekan-tekan tuh aplikasi ya. Oke, kira-kira gitu guys. Simpel ya, simpel ya, udah diajarin tuh. Bang, di mana bisa lihat informasi market cap, free float dan lain-lain? Ini bang, nih, abang klik sahamnya, nih di Kestat. Nah, biasakan ya ngeliat karena ketahuan tuh jarang lihat fundamental. Nah, nampak market cap, nampak saham yang beredar, nampak free float ya. Simpel ya. Tadi baca brokernya maksudnya gimana bang? Bukan baca broker, itu baca Broksum bang. Broker Sumeri namanya ya. Broksum, broker Sumeri. Bang, tarik data ringkasan broker berapa minggu? Boleh seminggu, boleh sebulan, boleh previous day, boleh hari ini ya. Ada yang modifikasi pakai sebulan dan dia juga cuan guys ya. Dia udah profit konsisten sekarang, dia selalu sharing sama saya by WA. Dia udah modif secara saya, dia pakai kombinasi, nah, dia tambah apa? Naikkan valuasinya di atas di bawah 20 ya, di bawah 20, tapi dia ada sedikit tricky di situ ya. Karena apa? Kadang takut apa sering terjadi besoknya merah jualan gitu ya, langsung drop parah gitu ya. Jadi tinggal dimodifikasi aja. Saham yang akan bullish apa bang? Saham yang akan bullish ya nggak tahu lah bang ya. Saya ini bukan dukun bang Eugene. Ya abang tuh salah kalau pertanyaan kayak gitu. Mana ada yang tahu bang? Abang mau nanya siapa? Abang nanya sama dukun pun harusnya dukunnya lebih kaya bang. Pertanyaannya itu salah. Ya nggak ada yang tahu benda hari besok. Ya benda hari besok yang tahu tuh cuman Tuhan. Malaikat saja nggak bisa tahu. Ya, malaikat saja nggak bisa tahu. Bahkan bandar yang mau gorengin sahamnya besok juga masih ragu apakah besok akan ada yang beli atau enggak, karena takut mereka kalau nggak ada yang beli ya rugi ya. Jadi yang tahu hari besok cuman Tuhan. Jadi pertanyaannya salah ya. Pertanyaan abang tuh diganti, jangan soal cuma naik ya. Metode under 10 juta masuk bursa bang. Metode under 10 juta masuk bursa, taruh di saham dividen aja ya sambil belajar. PPR masih hold bang atau sudah TP? Masih hold lah, kan masih hold, saya masih pegang ya. Target saya PPR tinggi guys, target saya 1.000 ya. Jangan diikutin, nggak akan, nanti nggak kuat kalian nahan sampai 1.000, entah setahun 2 tahun lagi mungkin atau mungkin sebulan lagi.
Bang spill foto, wah suka kali spill foto, nggak ada spill foto ya. Spill foto tidak berlaku di sini. Bang, dah 2231 oke, oke, silakan guys. Saya tahu kalian nggak nyangkut, tulis saja sahamnya. PPRE, hobi kali, apa yang mau kalian cari? PPRE itu sudah tinggi, jangan masuk lagi ya. Saya bilang jangan masuk lagi. Nah, sudah tinggi tengok ya. Nih, takutnya nanti ke 81 ya. Jangan masuk lagi. Oke ya. Kira-kira gitu. Ya. Nggak ada yang bisa dianalisa lagi karena udah tinggi ya. Itu udah nampak kan nggak cocok untuk swing kan? Ya, kalau swing nanti maunya tunggu di sini lagi ya. Di harga berapa nih? Kalau 127 boleh, di 157 juga boleh. Oke ya. Oke ya. Nah, kalau fundamental ya kalian udah sering lihat juga lah ya, market cap-nya kecil ya. Makanya volatile. Ya, makanya terlalu volatile, gampang naik, gampang turun. Kenapa? Market cap-nya kecil. Oke ya. Bang Chan, aku ada 113 lot cesis di harga 334, besok mau reisu. Terus aku harus ngapain kalau ada RI? Kalau ada reisu, abangnya cari tahu dulu reisu apa. Ya, jangan asal ikut yang Anda tidak tahu. Naik bus saja yang salah alamat Anda nggak berani. Kenapa Anda berani beli sesuatu yang Anda nggak tahu? Reisu itu cari tahu dulu ya. Saya nggak akan jelaskan reisu di sini ya. Terlalu panjang kalau ngejelasin reisu ya. Karena orang tuh beli-beli tapi nggak tahu, capek jawabnya ya. Saya DM terlalu banyak yang nanya raisu, udah nggak ngerti raisu malah beli gitu ya. Jangan guys ya. Kalau nggak ngerti raisu jangan beli ya. Oke, kira-kira gitu ya. Saya nggak ikut raisu, saya juga kena imbasnya. Pertanyaan nggak. Kalian uruslah, kalian yang ikut raisu ya, kalian cari tahu apa itu raisu, gimana cara kerja raisu. Jadi ilmunya nambah ya. Oke ya. Nah, lanjut sama apa lagi guys? Main saham dari 2017 Bang ya, dari 2017. Verifikasinya emang lama Bang. Kalau sekarang kayaknya lama guys ya, karena yang di bursa itu udah 20 juta orang guys ya. Udah 20 juta, berarti kalau kita 280 ya sekitar hampir 8% ya, 9% dari penduduk Indonesia guys udah masuk di bursa. Ini gimana nih? Meja yang kebaca guys ya, sorry kalau nggak kebaca, saya minta maaf. Karena tengok tuh ya, yang nonton 1300, chatnya belum selesai, tangan saya masih di sini udah naik terus ya. Jadi nggak usah. Meja, aduh ini kita lihat fundamental dulu aja lah. Fundamentalnya nggak bisa kebaca bang. Ampun saya. Meja market capnya PR ya. Tolonglah kalau pemula jangan di sini. Ya ini dah saya bilang. Tidak cocok lagi untuk swing. Kenapa? Udah ketinggian. Dan saya juga nggak saranin swing. Kenapa? Market capnya kayak gini. Fundamentalnya nggak bisa kebaca. Free floatnya sudah 54%. Ya. Sudah tidak di rulesnya. Kalau kalian yang pemula-pemula itu terlalu beresiko. Ya nanti giliran nyangkut, pening sendiri. Oke. Tak ada lagi yang bisa dianalisa ini. Karena apa yang mau dianalisa ya? Oke, kira-kira gitu ya. Sesimpel itu saja, nggak ada lagi mau diapain. Lead. Ini sama kapal-kapalan nih guys. Kalian suka main kapal-kapalan. Kita ke fundamental dulu. Nah, teman-teman bisa lihat fundamentalnya, market cap-nya kecil ya. PI rasionya udah agak mahal. Price to book value masih oke-oke saja lah, di atas 1 sedikit ya. Bang, nama YouTube-nya sama ya dengan ini. Saya kalau nggak klik link bio aja tuh ada YouTube juga. Price to cash flow-nya aman, ininya aman ya. Ini PR-nya di market cap saja ya. Kalau pemula jangan swing di sini ya. Untuk swing apakah oke bang? Tidak cocok lagi untuk swing ya. Sudah ketinggian ya. Nggak bisa lagi. Mau swing nggak bisa. Mau entry kamu sudah di pucuk ya. Tinggal kamu kalau berani masuk pucuk silakan ya. Ya. Saya nggak akan peduli kalian mau nyangkut apa-apa sekarang ya. Urusan kalian. Sudah saya warning. Berarti kalau degil ya urusan masing-masing. Duit-duit kalian ya. Saya bukan financial advisor guys ya. Jadi saya tidak akan memberikan saran-saran ya uang kalian harus gimana, nggak ada urusan ya. Kalian mau beli di pucuk sudah saya bilang jangan ya. Kalau dia naik lagi berarti bukan rezeki kalian. Simple. Yang untuk lead sudah selesai. Bot bang nyangkut, wah ada nyangkut guys. Ya, kalau nyangkut kita dulu kan guys ya. Yang diutamakan yang dia nyangkut guys ya, karena enak membahasnya. Dia mau masuk di mana lagi bisa dibantu. Kalau nggak ada nyangkutnya ya berarti cuma cek saham aja kan.
Bot abang nyangkut di mana bang? Apa yang nyangkut? Nyangkut di mana bang nih? Ini nggak tahu saya nyangkutnya di mana. Baru masuk. Iyalah wajar nyangkut ya. Wajar nyangkut karena baru masuk ya. Abangnya beli di pucuk ya pasti nyangkut ya. Ya, untuk boot ya. Untuk secara fundamental market capnya ya PR sedikit bang ya karena di bawah 1 triliun ya. Abangnya sudah tahu pemula, abang saya bisa bilang tadi jangan trading di saham-saham yang market capnya kecil karena terlalu volatile. Abang nggak siap nih. Ini bukti kalau abang nggak siap ya, buktinya ya, koreksinya di situ untuk abangnya ya. Nah, abang belum siap. Kenapa? Abang belum lihat ininya. Tapi abang sudah entry kan, makanya nyangkut, nanya gitu. Berarti abang tuh belum punya trading plan ya. Itu bukti kalau abang belum punya trading plan ya. Banyak orang tuh belum punya trading. 1.500 orang ini jangan nggak punya trading plan guys ya. TP nggak tahu di mana, entry nggak tahu di mana gitu ya. Taunya bela beli aja. Fundamental juga nggak ngerti, teknikal apalagi gitu kan. Teknikalnya amburadul, belinya nggak tahu gara-gara apa ya. Itu kesalahan banyak pemula guys ya. Oke, kalau abangnya nyangkut ya semoga aja besok masih punya potensi. Dia masa udah naik 98%. Aduh, kalau abang mau entry, saran saya di sini bang, entry keduanya. Entry keduanya bisa di 198. Ya supportnya di sini. Ini supportnya kuat nih ya. 198 sama 187 ya. Dia akan retest dulu di 228 nih karena ini kan resisten become resisten, berarti support become resisten nih ya. Awalnya resisten jebol ya. Kalau turun ke situ paling bang, semoga aja enggak ya. Saya senangkan hati abang lah, semoga enggak turun ke situ. Kalau turun ke situ abang tinggal average down di arah situ. Tapi sebelum tambah muatan kedua, pastikan kalau abang sama dengan cara saya. Tapi saya nggak tahu nih abang pasti scalping, nggak mungkin abang swing ya. Kalau swing tidak rekomendasi ya, karena apa sudah dipucuk. Kalau abang mau entry lagi, pastikan asing yang abang follow masuk. Saya yakin abang tidak, apalagi di sini XL sama XC yang beli ya, udah tamat lah ya. Ini bakal turunnya parah ya. Bakal turunnya parah guys ya. Udah kelihatan guys. Dari sini saja sudah nampak. Untuk hari tanggal 6 saya sudah bisa kelihatan tuh. XL-nya masih banyak ngebuy guys ya. Nah, siapa yang kalian mas pasang entry di bot, ya siap-siap aja nyangkut lah. Isat nyangkut di 2380. Isat baik. Saya kalau ada yang nyangkut saya duluan kan ya. Kalau cuma ngecek sama ya utamakan yang nyangkut guys. Saya orangnya kayak gitu ya. Kalau di sini kan fokusnya yang nolongin yang Indosat ya wajar ya lagi koreksi nih. Nah, ini supportnya Bang. Makanya kalau mau beli jangan di sini, ini tunggu di sini 2060 bisa entry lagi. Atau 2050 2040 ini masih juga nih, ini area support. Ini lagi bisa support nih ya. Support berikutnya nih 1885 ya. Oke ya, kalau abangnya mau entry lagi di area situ. Tapi kalau abangnya nggak swing, saya juga susah bilangnya. Kenapa? Kalau swing, abang nih masuk gara-gara follow siapa saya nggak tahu. Ya kalau saya kan follownya broker. Jadi ketika anggaplah saya beli di pucuk nih, tapi nggak mungkin juga saya beli di pucuk karena saya udah pasti belinya nunggu di sini gitu kan. Anggaplah saya beli di sini nih pertama nanti nih 10, saya beli di 2060. Ternyata jebol nih supportnya turun sampai ke 10 1885. Nah, ketika turun di sini saya akan cek lagi apakah masuk di screening. Kalau tidak masuk di screening saya nggak akan entry dulu sampai isatnya masuk lagi di screening. Baru saya cek broker summary saya untuk entry kedua kayak gitu saya ya. Jadi saya aman. Jadi setiap saya entry saya ada patokan siapa yang saya ikutin gitu ya. Jadi saya ada penopang terus gitu. Kalau asingnya masuk ya saya masuk. Entry kedua juga begitu. Kalau nggak masuk screening ya nggak usah entry kedua dulu. Ya, sabar aja. Ya, oke ya. Nah ini AK-nya buy. Asingnya ya asingnya kuat jual ya. ZP itu yang paling banyak jualan. Jadi hati-hati. Oke itu untuk isat ya. Saya nggak tahu abangnya swing apa enggak. MTEK nyangkut bang. Bohong. MTEK baru mau naik ya guys ya. MTEK. Nah, MTEK sudah mulai terbang ya. Saya bilang kemarin supportnya di 10.780 kan tuh ya, 10.70. Nah, ya. Udah nampak polanya sama banget. Sama kayak siapa, Bang? Yang paham swing pasti ngerti nih. Polanya mirip banget nih sama MBMA. Tuh, lihat ya. Sama kan?
Nah, makanya saya bilang, saya tahu supportnya itu pentingnya, saya butuhnya support sama resisten aja guys, saya nggak butuh yang lain-lain. Ya. Nah, di sini sama polanya, mirip, ya, sudah disupport. Nah, kalau kalian ini menarik untuk swing. Menarik untuk swing ya, menarik untuk swing. Nah, tapi kemarin saya bilang di 10.70 entry-nya. 10.80 lah ya. Nah, waktu itu AK masuk masalah, tapi saya nggak dapat barang karena saya nawarnya parah guys. Saya nawarnya 10.65 guys. Ya, jadi nggak dapat ya udahlah, udah naik tinggalin aja. Kalaupun saya pengen banget, besok paling saya beli lagi gitu. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau fundamental kan bisa lihat sendiri, market cap-nya sudah gede, PR-nya cuman di sini nih, price to cash flow PR-nya. Ya. Price to cash flow-nya semoga membaik di kuartal 4 nanti keluarnya, membaik ya. Kira-kira gitu. Ya, untuk saham MTEK ya. Secara asingnya sendiri untuk hari tadi asing itu didominasi oleh asingnya akumulasi ya, jelas ya, karena disupport ya, asingnya pasti akumulasi guys ya. Didominasi siapa? AK banyak beli 10 miliar. ZP BK juga ambil barang ya, udah banyak ambil barang. Oke ya. Oke, kira-kira gitu ya untuk saham MTEK. Oke ya. Bull nyangkut 555 ya wajar lah ya, kamu udah tinggi kamu beli ya wajar nyangkut kamu. Nah, bull ini PR-nya banyak guys ya. Saya keluar di bull itu di 320 nih, saya keluar di 320 nih. Di sini nih saya keluar ya. Sekitaran awal-awal Desember saya udah keluar dari bull ya. Kenapa nggak di hold terus bang? Karena pas di 320 free floatnya tiba-tiba sudah jadi 60% guys ya. Udah 52 saya out ya. Saya menghindari terjadi seperti dada ya, takut gitu ya. Nah, ketakutan saya ya saya keluar gitu ya. Out saya. Nah, saat ini bull sudah tidak cocok untuk swing karena apa? Sudah terlalu dipucuk, sudah tinggi. Ya kalau kamu mau swing kemarin kayak saya nih belinya di 212 ya. Kenapa saya ngambil bull ya? Karena kemarin nih lagi mau ke support yang ini, makanya saya ambil 212 ya. Sekitar 3 hari dan saya udah cuan. Kayak kira-kira gitu guys. Untuk bull nggak bisa lagi swing. Secara fundamental juga ini PR-nya ya. Market cap-nya kecil ya untuk pemula ya, kira-kira itu ya. Untuk secara valuasi ya memang ini agak PR sedikit nih, agak mahal karena ya udahlah udah naik ya wajar ya. Yang lainnya aman-aman. Oke ya. Ini free float-nya yang diperhatikan ya. Free float-nya udah 60%. Ya, itu yang agak bahaya. Oke, kira-kira gitu guys untuk yang bull. Untuk tadi bullnya hari ini asingnya gimana ya? Untuk asingnya sendiri pergerakannya asing ya salah saya. Nah ini wajar guys ya, tuh Excel-nya udah mulai masuk nih. Ya kalian hati-hati guys. Apalagi ya. Kalian hati-hati karena nih ya broker ini sudah mulai masuk nih. Nih siapa nih? Ya tau lah kalian kan. Retail guys. Retail sudah mulai beli. Kenapa? Baru mau masuk. Ya, itu penyakit retail guys. Jadi udah umum. Retail tuh akan selalu masuk di pucuk-pucuk ya. Ya orang-orang baru lah nih, udah pasti lah 14 miliar kan duitnya banyak guys. Dia pasti belinya 50 juta, 100 juta gitu kan. Dengan asumsi besok naik ya. Cuman itu yang ada di kepala mereka. Ya. Fakta dan tidak bisa dibantah itu guys. Oke, lanjut untuk asingnya untuk hari tadi terjadi big distribusi, yang jual siapa? ZPBK ya. Kalau yang sedikit asingnya jualan sedikit tapi karena yang nampung nggak kuat ya big distribusi ya. Oke ya. Kayak kira gitu. CBRE nyangkut bang. Lo kenapa jadi yang nyangkut-nyangkut guys? Tadi kan ini kenapa jadi banyak nyangkut nih? Aduh, kalian tuh nggak swing tapi nanyanya pengen metode swing. Aduh. Ya kalian lihat sendiri aja ya secara chart ya. Saya nggak berani ngomong gitu karena kalau saya bilang ini untuk swing nanti kalian beli lagi gitu. Nah, market cap-nya kecil, PI minus, price to book value udah kemahalan ya wajar ya, harga aslinya kan Rp25 guys. Harga aslinya Rp25 kan udah tahu lah ya, harga CBRI harga asli Rp25. Price to cash flow-nya juga minus ya, apalagi asetnya aduh udah ampun lah guys ya, udah ampun guys ya. Saya nggak bisa nih membilang kayak manapun gitu karena pasti belinya nggak karena ini gitu, saya udah tahu aja lah ya. Pendapatan nggak ada minus kalian beli gitu, aneh gitu ya. Nggak ngerti juga orang-orang ini kenapa.
Kalau untuk di swing memang menarik, tapi karena secara fundamental nggak menarik guys ya. Jadi nggak rekomendasi dari saya gitu ya. Dari saya nggak rekomendasi ya. Untuk asingnya sendiri hari tadi asing apa ini? Asingnya akumulasi ya. Nah ini asingnya masuk lagi tapi kecil guys ya. 1 miliar pun nggak sampai. Berarti ini kemungkinan big money, entah nyicil, entah dia ngambil sedikit dulu gitu ya, nggak tahu ya, belum bisa ketebak, karena itu nggak bisa ditebak juga ya, karena belinya sedikit banget 200 juta cuman ya. Nah rekomendasi dari abang besok apa, tidak ada ya raket nyamuk nggak ada bang, di sini nggak ada sinyal bang, abang itu di sini kalau nyari sinyal udah salah tempat dah saya bilang berkali-kali guys ya, follower saya tolong lah ya, jangan nanya sinyal, nggak akan dapat kalau nanya sinyal di sini, karena di sini bukan nanya sinyal. Kalau saya mau bikin sinyal, simple saya bikin sinyal guys. Ini CBRE, saya bikin aja kayak gini guys, saya udah bisa bikin sinyal. Ini 98 saya jadiin support, saya bikin tuh support 98 ya, stop lossnya saya bikin aja 975 stop loss. Terus target take profitnya berapa ya, simple itu guys, bikin sinyal palsu guys ya. Saya bikin grup sinyal selesai ya. Tapi saya nggak mau ke sana, makanya jangan tanya sinyal di sini ya. Tolonglah hargai gitu ya, jangan tanya sinyal gitu ya. Kalau cuma mau nanya sinyal, mending kamu nggak usah trading itu, beli kelas sinyal aja ya, beli kelas sinyal ya, beli kelas sinyal lebih enak ya. Udah tahu nggak punya duit beli kelas sinyal gitu ya, beli kelas sinyal aja bang, di situ ada sinyal tiap hari, bisa stock picknya bisa sampai 4, 5, mungkin 10 stock picknya ya. Saya nyangkut di kelas om 2 kelas ya, kita lihat kelas ya. Gimana bangnya, market capnya kayak gini ya, abangnya perhatikan tuh ya, market capnya PR ya, tiap hari live ya bang, nggak tiap hari ya, nggak tiap hari bang ya, saya cuman bisanya Selasa, Kamis, Sabtu gitu ya, itu pun nggak wajib juga gitu yang itu ya, lurus ke bawah. Ini market capnya abang lihat kan, tadi saya bilang ya, ke pemula jangan, kamu belum siap, berkali-kali saya bilang ya, kamu belum siap. Kenapa? Market capnya kamu nggak siap ya. Makanya saya di sini saya selalu bilang guys, kalau kalian ikutin terus ini kalian pasti aman guys. Cuman tadi ada orang yang memang hidupnya nggak pengen aman, dia hidup aman, dia pengennya yang nggak aman gitu ya. Kan saya bilang kalau pemula 1 sampai 10 aja nggak saya rekomendasikan, masuk pula yang di, nah berarti abangnya beli sudah jelas, abang beli kelas bukan karena lihat fundamental, abang gak akan pernah lihat inilah, orang-orang gak akan pernah lihat ini guys ya, karena otaknya cuma beli besok naik ya, makanya nggak pernah dilihat ini ya. Oke ya, kira-kira gitu bang ya, perbaiki tuh evaluasi untuk dirinya ya. Ya kira-kira itu untuk abangnya tuh evaluasi untuk dirinya gitu ya. Nggak mau dikasih tahu ya ilmunya, apanya nggak mau dikasih tahu bang, ini di YouTube saya upload terus tuh bang, live-nya tuh kurang apa bang, nggak ada yang saya tutup-tutupin ya ya bang. Dashboardnya masih diskon, aduh dashboard coba bang pakai kode ini bang, DM aja lah, nanti saya kasih kode vouchernya ya, lupa saya masukin guys ya. Jadi yang nanya dashboard valuasi ya, ingat ya kalau beli dashboard valuasi itu pakai Excel-nya itu 365 guys ya, 365 karena dia online guys ya. Dashboard valuasi itu pakai ini guys apa, Excel-nya 365. Nanti kalian beli tapi Excel-nya nggak 365, nanti kalian malah nggak bisa pakai, sayang guys. Dashboard valuasi itu bisa lihat guys ya, bisa lihat gitu, tinggal tulis sahamnya nampak tuh, buy di berapa, entry di berapa. Kelas bang nyangkut, ini dulu kelasnya ya. Aduh ARB lagi, mati lah kita. Waduh mati bang, waduh ampun nih, udah tamat nih bang, udah berat bang ya. Kalau abangnya nyangkut saya nggak ngerti lagi nih ya, karena udah bisa lihat tuh ya. Ini udah tarik 1 tahun loh yang paling panjang ya, abang tinggal pikirkan aja lah apa yang harus abang lakukan ya. Saya nggak bisa ngasih bener kan lurus ke bawah. Ini udah nggak ada ampunnya nih, udah tamat, udah selesai nih sebenarnya, udah berat nih. Waduh sudahlah ya, kita lihat aja asingnya ada nggak.
bahkan asingnya pun nggak ada ya, asingnya aja nggak ada guys ya, saham-saham kayak gini tuh asing aja nggak mau guys ya, asing aja nggak mau, kamu doang yang mau di saham kayak gini. Aduh, udahlah bang, saya nggak bisa analisa nih bang, berat bang, kenapa mau saya suruh upgrade down, tidak logik lagi mau disuruh upgrade down ya, karena abang pasti bukan swing. Saya udah tahu tuh, kasih bang, kalau cara lu ini dipakai buat 1 bulan bisa nggak bang? Bisa bang ya, dipakai kalau swing itu kan ini swing pasti bisa ya. Tinggal abangnya sabar nggak sebulan, itu aja sebenarnya masalahnya. Ya, atap nyangkut. Ini kalau nyangkut jadi semua nyangkut guys. Tadi perasaannya nyangkut nggak ada guys, tiba-tiba jadi banyak yang nyangkut guys. Market cap start berapa? Nanti saya ini dulu kita lihat. Aduh, atap nyangkut dari mananya nyangkut nih? Nyangkut di 680. Ya wajar nyangkut lah bang, abang tengok nih ya. Ya abang tengok di sini ya. Bang Bahin jangan lagi lah ngejek-ngejek orang kayak gitu ya. Di sini bukan tempat untuk menghujat guys ya. Janganlah bang nih gitu terus. Masih bahas Bang Ryu terus, hobi kali lah. Apa-apa lah. Hobi kali nyari masalah. Udah Bang Ryu jangan dilayan tuh Bang Bahin itu. Bang, cara lihat emiten bagus dari K-Start tuh gimana? Nah, ya tadi yang saya ini ya, sudah sesinya habis guys. Ini udah sesinya bahas saham ini. Malah bentar lagi udah mau close lagi karena sampai jam 12 ya. Saya lapar mau makan lah. Saya mau analisa juga. Besok mau ada yang besoknya kayak nggak ada yang saya beli, jadi nggak analisa saya. Besok nggak saya beli guys. Saya tinggal nunggu cuan-cuan aja lagi nih. Padahal nanti Februari mungkin baru belanja lagi. Ini bang, atap, abang wajar nyangkut. Kenapa? Udah di pucuk abang masuk ya. Semoga masih bisa naik lagi ya kan, gitu aja harapannya kan tuh. Semoga bisa naik lagi. Itu aja harapannya. Saya berdoanya kayak gitu. Nah, secara case start abang bisa lihat nih. Aduh lah, PI-nya minus gitu kan. Market cap-nya kayak gini gitu ya. Free float oke lah gitu. Yang lainnya nih ya nggak ada yang bisa dijadikan standar patokan untuk bertahan di situ gitu ya. Semoganya ini membaik ya. Nanti kuartal 4 keluar dia membaik ya. Tapi pendapatannya aja minus terus gitu. Kenapa bisa naik ya, digoreng lah jelas ya. Jelas digoreng. Asingnya sendiri gimana gitu kan. Asingnya ya ampun. Asingnya pun nggak semangat ya. Asingnya pun ya ampun. Sepi ya asingnya guys, malah jualan nih si AI, berarti dia udah punya barang dari bawah nih guys ya. Nah, ini kayaknya punya barang tak parah nih karena dia harga jualnya tinggi banget nih ya. Kayak asingnya pun nggak ada bang di saham atap nih. Aduh, adalah berat bang, saya mau bilang abang mau upgrade down nggak akan mungkin saya suruh upgrade down bang ya. LT bang nyangkut ya, LT sahamnya FCA bang ya. Gimana saya nggak bisa nganalisa saham FCA itu tuh saham antara apa ya sebutannya, saham 50-50 bang. FCA cuman kayak gini order booknya tuh, apa yang mau diadu ya, nggak bisa bang ya, udah nggak masuk akal gitu ya, nggak susah gitu, nggak susah kalau saham FCA tuh nggak bisa dianalisa bang ya. Karena apa, order booknya aja nggak muncul gitu ya, order booknya cuma satu guys, cuman arah ARB. Waduh lapar banget saya nih, saya keras 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 keras. Oh, ini support berikutnya di sini ya. Ini kayaknya saya punya sahamnya bang. Saya punya saham nih guys ya. Ini sahamnya kayaknya saya punya guys ya. Minus ya ini. Oh masih minus 10% loh. Ya, minus tuh kan, nah minus ya. Nah, saya harus entry kedua berarti besok ya. Tuh, udah minus entry kedua berarti. Ya, ini persiapan entry kedua kayaknya. Ya. Ya, untuk market cap kecil, free float aman, PI masih oke 7, price to book value murah, ini murah nih, PR-nya cuma satu ya, di EV to EBITDA aja ya. Ya. Untuk swingnya ini masih ada support satu lagi nih 304 ya. Kalau mau nunggu di situ aja. Oke ya. Oke ya, kira-kira gitu bang untuk keras.
Terus untuk asingnya hari tadi gimana? Kemungkinan asingnya masih jualan lah pasti. Ya asingnya nge-buy guys ya, asingnya akumulasi ya. Asingnya lagi akumulasi ya untuk yang tadi ya. Tapi nggak terlalu banyak lah, nggak sampai MM-an guys. Mulai nyicil nih, ini kayaknya mulai nyicil nih. Ya CC masuk, soalnya ini CC ini udah banyak asing guys, saya heran sekarang nih. Makanya saya lagi try and error guys, ngikutin CC. Nanti hasilnya saya lihat 6 bulan ke depan. Bas 3 menit lagi ya, 3 menit lagi. Ini apa lagi guys? Kija. Oke. Kija. 3 2. Kija ini nggak cocok bang untuk swing ya. Udah nggak bisa lagi untuk swing karena udah naik tuh ya. Untuk fundamentalnya sendiri ini market cap kecil, free floatnya udah lebih dari 50% ya. Hati-hati nih untuk Kija. Ya, untuk Kija hati-hati, yang udah di dalam kalau cuan saya sarankan keluar ya. Kalau masih mau tetap di dalam silakan aja ya. PI-nya mahal, ini ini murah, ini oke, sisanya oke ya. Secara fundamental bisa bilang oke lah gitu ya. Bisa dibilang oke ya. Kalau secara fundamental masih bisa dibilang oke gitu. Tapi ya tinggal lihat PI-nya aja nih, yang agak PR sedikit. Sama free float-nya nih. Free float-nya udah banyak masyarakat di dalam nih guys ya. Jangan untuk Kija kira-kira gitu. Bang, swing bisa buat jangka panjang. Swing itu trading jangka panjang, Bang. Swing itu saja sudah trading jangka panjang. Makanya disebut swing trading. Ya, dia bisa panjang, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan ya. Karena mereka tuh nukar waktu sama profit maksimal gitu guys ya. Misalnya waktunya sebulan ya, berarti kalau sebulan dia biasa scalping targetnya 20% ya, dia tinggal nunggu aja sampai cuan 20 atau 30%. Ya udah sama kan? Ya kira-kira gitu. Ya. Karena kan berarti udah tumbuh. Oke ya, udah jam 12 guys ya. Lead tadi udah ya. Nyangkut CPRO ya, ngangkut lah, orang semalam sudah saya suruh jual kok. Belinya dari kapan, baru belinya sekarang, ya nyangkut lah udah pasti ya. Oke teman-teman, ini udah jam 12, saya lapar nih mau makan guys ya. Jadi bentar lagi saya close nih jam 12 ya. Yang nggak sempat nonton tadi sesi pertama, karena sekarang saya mungkin cuma live sebentar guys. Jadi sesinya cuma satu sesi. Kalian bisa nonton aja lanjutannya di YouTube ya guys ya. Di YouTube saya upload terus nih, yang mau ini ya, tuh saya jelasin, tapi dipercepat aja tuh, dimajuin aja agak 10-20 menit, karena kan saya biasanya di awal-awal ngobrol dulu kan, mereka nanya-nanya dulu yang awal-awal tuh. Oke ya, kira-kira gitu guys, jam 12. Terima kasih yang udah nonton saya nggak bisa lagi live sampai jam 1 malam gitu guys ya. Besok kerja juga. YouTube-nya apa? YouTube-nya di bio saya ada, tinggal klik di bio bisa, atau enggak ini namanya apa nih? Nah, ini namanya nih. Nah, tuh. Oke. Ya. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah luangkan waktunya. Oke ya. Saya close dulu karena udah jam 12. Oke ya. Yang mau lihat ininya di YouTube aja lanjutannya ya. Oke ya. Kira-kira itu, saya mohon maaf apabila ada salah kata, mungkin kalian sakit hati atau kalian tersinggung. Saya minta maaf ya, semoga dimaafkan. Dan semoga kalian besok tetap cuan gitu ya. Sehat-sehat buat semuanya, jangan FOMO guys ya, jangan FOMO, jangan pernah ikut kelas berbayar, jangan pernah ikut kelas sinyal ya. Saya bilang, belajarlah otodidak ya, lebih bagus kalian beli berdasarkan analisa kalian sendiri daripada analisa orang lain, oke? Terima kasih banyak semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga yang sudah nge-give ya, semoga rezeki kalian lancar.